memilih berhubungan dengan media yang mana yang cocok dengan kita. Itu beberapa hal, nanti ada sekitar sesi 30 menit untuk Pak Ono menyampaikan, dan nanti saya akan lebih banyak membuka sesi diskusi agar Ibu Bapak juga lebih mudah begitu ya, menanyakan beberapa hal terkait dengan praktis berrelasi dengan media. Silakan Pak Ono. Mohon izin Pak Ono, suaranya belum keluar. Ya, baik. Sudah Bu? Sudah keluar Bu? Sudah keluar Baik, Bapak. terima kasih Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, ini bagi saya adalah sebuah kesempatan yang berharga bisa berbicara di hadapan Ibu Bapak semua yang luar biasa, insya Allah. Dan terima kasih Bu Khairi sebelumnya telah diberikan kesempatan kepada panitia juga untuk bisa sharing di sini ya Bu ya. Terima kasih. Ya, baik. Baik, mungkin saya di sini ingin sedikit berbagi saja mungkin kepada Bapak dan Ibu terkait relasi media atau media relation. Bagaimana kita memiliki hubungan yang baik dengan media agar segala kepentingan aktivitas publikasi kita itu bisa terakomodir oleh media massa gitu ya. Memang kebetulan alhamdulillah tadi disebutkan Bu Khair, saya sebelum menjadi benar-benar dosen di Telkom sekitar mungkin dari 2003 ya, 2000 sampai 2005 saya kebetulan berkegiatan di Jawa Pos ya, punyanya Dahlan Iskan gitu ya. Kemudian pada saat itu di 2005 itu Pak Haritanu itu sedang buka media besar-besaran termasuk koran Sindo dan TV ya, iNews TV dan sebagainya. Kemudian saya ditawari dan saya pindah ke MNC dari 2005 sampai kemarin 2018 ya. 2018. Ini sedikit share pengalaman. Jadi ternyata memang pada posisi terakhir itu sebagai redaktur pelaksana di sebuah media yang dimiliki oleh Pak Haritanu gitu ya. Jadi sebetulnya sudah tidak lagi bersinggungan dengan pekerjaan yang teknis seperti writing gitu ya, menulis, melaporkan atau tapi lebih kepada bagaimana saya bisa melakukan negosiasi lobby baik dengan pemerintahan ataupun dengan perusahaan swasta lain gitu ya, untuk sama-sama bekerja sama gitu ya. Jadi tapi di sisi lain juga tetap saya sebagai gatekeeper gitu ya, meng-ACC setiap produk yang kemungkinan besoknya akan dipublikasikan. Setelah saya ACC lalu saya minta persetujuan dari pemimpin redaksi, maka dipublikasikan gitu ya. Itu teknis. Tapi saya di sini akan lebih berbicara tentang bagaimana media relation ketika berada di posisi di redaktur pelaksana gitu ya. Yang pada saat itu memang saya lebih diibaratkan bekerja sama dengan berbagai perusahaan atau lembaga. Kebanyakan memang kerjasama yang dilakukan itu dengan teman-teman humas yang ada di berbagai lembaga di Indonesia gitu ya. Itu ada humas BUMN, BUMD maupun humas perhotelan gitu ya. Ternyata memang kebutuhan untuk publikasi dan publisitas itu sangat tinggi. Tapi kadang kendala persoalannya itu teman-teman humas, mohon maaf, misalkan kurang rapi atau kurang bisa dalam membungkus atau membingkai sebuah konten gitu ya. Misalkan artikel gitu ya. Tujuannya sudah bagus, dia memiliki program, memiliki visi, misi dan sebagainya untuk dipublikasikan di sebuah media massa. Tapi cara membingkainya ini yang kadang menjadi kendala teknis. Penulisannya tidak rapi, tidak fokus dan sebagainya. Ini juga menjadi kendala bagi media massa untuk mempublishnya. Logikanya kan kerja media massa itu adalah di bawah tekanan atau deadline. Manakala ketika dalam satu hari itu, saya dulu waktu di media di redaktur pelaksana
Dalam satu hari itu di email saya itu menerima sampai 10 sampai 20 rilis dari humas. Rata-rata itu. Tapi dari 10 sampai 20 rilis dari humas itu yang saya terbitkan hanya 1 atau 2. Sisanya kemana? Sisanya ya masuk tong sampah, dalam arti tanda kutip tong sampah itu tidak kami pakai atau pending gitu ya. Kenapa alasannya? Banyak. Biasanya karena memang tulisan yang memang tidak terstruktur dan sebagainya. Padahal humas atau perusahaan atau lembaga lain itu memiliki kepentingan untuk publikasi, untuk publisitas. Gitu ya. Tapi juga selain daripada tulisan atau artikel atau konten apa bentuknya gitu ya, yang lain, juga ada unsur kedekatan atau proximity lah ya, kedekatan secara psikologis maupun geografis antara lembaga dengan media ya, dengan media massa, dengan insan media gitu, dengan awak jurnalis gitu. Ada kedekatan psikologis yang memang harus digalang gitu ya. Apa komunikasi yang terus dilakukan secara kontinu dengan media, dengan teman-teman media. Ya, kalau saya dulu memang diposisikan di posisi media gitu, karena memang merasa beberapa teman-teman humas kebanyakan hotel. Hampir setiap minggu itu 3 atau 4 humas hotel di Bandung Raya dan Jawa Barat itu datang ke ruangan saya, maksudnya ke kantor saya. Itu setidaknya mereka itu datang hanya sekedar untuk ngobrol-ngobrol saja atau bawa oleh-oleh, misalkan dia bawa Dunkin Donat gitu ya, bawa mobil parkir di depan kantor kita, logo Pep Hotel gitu ya, misalkan seperti itu ya, lalu turun lalu datang langsung ngobrol dengan saya dan teman-teman. Nah, jadi ini hanya sekedar ngobrol saja gitu ya. Kemudian berikutnya apa namanya, ada obrolan serius di pertemuan-pertemuan selanjutnya, yaitu membuat MOU, bisa seperti itu. Nah, ini adalah relasi dengan media yang harus diciptakan. Mungkin saya biar supaya terarah juga, saya akan pandu juga dengan apa namanya, dengan materi yang mungkin Bapak Ibu mohon izin untuk share materi juga. Baik. Izin mohon maaf Bapak Ibu sudah tampil? Sudah Baik. Bapak sudah tampil. Baik, terima kasih. Baik, yang tadi saya bicarakan adalah terkait dengan media relation dan bagaimana kaitannya supaya kita bisa mempublikasi di media massa konten-konten yang kita buat gitu ya. Baik. Oke. Nah, publisitas dan media relation. Apa itu media relation? Yaitu hubungan dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau untuk merespons kepentingan media terhadap perusahaan. Biasanya ini adalah media relation ini salah satu aktivitas dari ke-PR-an. Gitu. Ini salah satu dari aktivitas ke-PR. Bagaimana divisi PR atau bagian PR sangat membutuhkan public media, ya. Public media untuk mempublikasikan apa yang menjadi tujuan dari perusahaan atau corporate. Nah, media relation itu intinya bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan media massa gitu. Kepentingannya ya tadi publikasi. Nah, berikutnya publikasi versus publisitas. Apa itu publikasi? Yaitu kegiatan menyampaikan informasi atau memperkenalkan perusahaan. Nah, tentunya publikasi ini ternyata tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Misalkan kita merasa memiliki skill untuk membuat konten, tetapi kita tidak memiliki relasi yang baik dengan media, maka kecil kemungkinan juga konten-konten kita untuk dipublikasi di media massa. Terus kemudian kita tidak memiliki konten, atau sebaliknya, kita memiliki relasi yang baik dengan media, tetapi sebaliknya kita tidak pandai atau tidak terbiasa dengan membuat konten artikel misalkan ya, atau membuat konten-konten lainnya yang untuk dipublikasikan di media massa. Itu pun menjadi masalah. Artinya berarti skill untuk menulis, skill untuk membuat konten untuk dipublikasikan di media massa ini sangat penting, gitu ya. Ya bagaimana tidak, masyarakat akan tahu apa yang menjadi tujuan dari sebuah perusahaan atau lembaga atau corporate kalau tidak dipublikasikan di media massa. Karena dengan mempublikasikan kita bisa menggalang opini publik yang positif, kan utamanya adalah untuk mendapatkan citra yang positif dari masyarakat atau publik terkait dengan perusahaan atau lembaga korporat kita, gitu ya. Nah, termasuk kalau pada
beberapa humas sebetulnya kalau misalnya sudah pada tahapan dia mampu membingkai isu, ya, ikut mendompleng isu. Maksudnya mendompleng isu tuh kita masuk dalam isu yang sedang in saat itu, lalu kita memberikan komentar, kita bikin tulisan, lalu kita sebutkan identitas kita dari perusahaan kita, maka itu pun akan membantu menambah citra baik bagi perusahaan, citra positif bagi perusahaan. Nah, yang tadi saya bilang, tentunya memang ada standar-standar nilai-nilai kelayakan tertentu bagi media untuk mempublish konten-konten yang kita buat, gitu, seperti itu. Oke, kita lanjut. Tadi publikasi yaitu kegiatan menyampaikan informasi atau memperkenalkan perusahaan, kemudian publisitas yaitu segala kegiatan yang dilakukan untuk mengenalkan perusahaan dan atau produk kepada masyarakat melalui media massa tanpa membayar. Ini yang saya sebut tanpa membayar. Jadi ternyata ada yang memang kita kadang mengharuskan membayar jasa kepada media massa agar konten kita bisa dipublikasi. Ada yang memang itu adalah produk kita yang memiliki nilai berita, yang memiliki news value, yang media massa menilai itu masuk dalam kategori standar layak untuk dikonsumsi publik untuk dibaca, gitu ya. Maka media massa akan menayangkannya. Yang tadi saya sebut, kita bisa mendompleng isu, tanda kutip mendompleng itu, kita bisa masuk ke dalam isu tersebut dengan membawa identitas kita. Tujuannya adalah untuk menanamkan citra baik terhadap perusahaan atau korporat kita. Misalkan seperti ini, isu tentang penjarahan hutan atau tentang apa, terus kemudian kebetulan korporat kita punya kepentingan di bidang itu, gitu ya. Dan kita membuat artikel atau kita misalkan karena kita punya kedekatan dengan wartawan atau dengan jurnalis, kita bisa berkomunikasi dengan jurnalis tersebut. Bro, bisa nggak aku ngasih statement atau pernyataan biar tambah variatif aja tuh, dalam aja tuh beritanya. Oh boleh, boleh. Berarti kan kita masuk tuh statement kita dalam artikel yang akan ditayangkan oleh media massa. Itu seperti itu. Atau itu cara berkomentar ya, kita media massa mengutip pernyataan kita sebagai humas. Tapi ada sisi lain kita membuat sebuah artikel tertulis biasa, misalkan posisikan kita sebagai expert dari perusahaan itu, humas perusahaan tersebut, identitasnya, fotonya juga, kita bikin artikel tentang fenomena yang sedang in, misalkan seperti itu, gitu ya. Nah, itu yang masuk dengan publisitas yang media massa yang dilakukan tanpa membayar, beda dengan publikasi. Karena kadang-kadang memang tadi ya, kecuali memang antara perusahaan dengan media massa telah memiliki MOU atau Memorandum of Understanding, ada kesepakatan disebutkan misalkan ya, oke, saya dulu di Koran Sindo. Koran Sindo wajib menayangkan dalam 1 bulan itu 2-3 kali rilis yang kami tulis. Yang kami tulis itu misalkan saya di lembaga amil zakat misalkan ya, atau lembaga filantropi tertentu. Maka media massa itu karena MOU itu sudah disepakati, memiliki kewajiban untuk publish artikel yang kita buat. Manakala tidak dipublish, nah ini yang jadi persoalan. Kadang-kadang yang tidak dipublish itu, padahal ini udah MOU ya, ini kita harus melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif lagi, gitu ya. Mengingatkan kembali kepada media massa bagaimana ini kan sudah MOU, bagaimana kira-kira baik, atau tulisan kami kurang bagus dan sebagainya dan sebagainya. Jadi lebih kepada introspeksi diri daripada menyalahkan media massa. Karena intinya tadi ya, media massa itu seperti komunitas. Kalau saya dulu di liputan di lapangan tuh, Pak, Bu, kita tuh kayak komunitas. Kalau liputan tuh gabung dengan teman-teman media massa lainnya, Kompas, Tribun, itu dulu tuh ya, PR gitu ya. Kita nongkrong di gedung sate gitu ya. Isu apa kita bikin, kita liputan dan sebagainya. Pak Ono, mohon izin, Pak Ono boleh di full screen kah? Agaknya terlalu kecil. Oh, di full screen ya? Di slideshow aja Pak yang bawah itu. Di slideshow Pak yang itu dipresentasikan. Ke bawah Pak, ke bawah Pak. Yang sebelahnya 69% itu kan ada gambar tayangan. Oh iya, kecil Bu ya? Ini Bu ya? Oh ini kegedean Bu? Bukan Pak, sebelahnya 100% itu kan ada gambar kotak Pak. Nah itu ya. Ini. Oh ini dibesarkan seperti ini Bu ya maksudnya ya, mohon maaf.
Oke, seperti ini ya. Nah, seperti itu tadi ya kiranya. Jadi saya cerita lagi terkait dengan dulu kita liputan di lapangan itu ya tadi seperti komunitas. Yang namanya komunitas teman-teman jurnalis itu biasanya isu itu mudah tersebar melalui mulut ke mulut. Image-nya bisa bagus bisa jelek. Misalkan mohon maaf misalkan ada masalah antara Humas Anu atau lembaga Anu dengan jurnalis Anu, misalkan di antara teman kami. Nah ini biasanya suka sampai dengan cepat gitu ya. Yang positif akan lebih bagus ya, tapi yang negatif ini nih yang kadang-kadang jadi soal karena kalau di teman-teman tuh mudah menyebarnya. Aduh si Humas ini mah, aduh si orang ini, si lembaga ini gini-gini. Nah ini yang jadi soal. Gitu. Maka sebetulnya hubungan dengan media itu harus memang terjalin secara apik gitu ya. Oke, berikutnya ini publisitas. Publisitas ini mengandung kredibilitas yang tinggi di mata khalayak media. Kenapa saya sebut tinggi? Bagaimana tidak tinggi? Karena kita masuk di dalamnya membingkai isu, ikut dalam isu tersebut. Jadi tidak hanya mempromot program perusahaan, tidak hanya mempromosikan, membranding perusahaan, launching produk dan sebagainya, tetapi juga bagaimana humas tersebut sudah pada tahapan bagaimana membingkai isu agar menggalang opini publik menjadi agar citra perusahaan menjadi lebih positif seperti itu. Jadi ada mampu bisa membingkai isu seperti itu. Sama seperti media. Di media itu ada beberapa teori, ada yang disebut dengan agenda setting, ada teori jarum suntik, ada teori cultivation dan lain sebagainya gitu ya. Nah teori-teori ini kami kerjakan. Kalau kami di media dulu itu Pak Bu, saya itu setiap hari itu karena kami harian, setiap hari itu melakukan rapat. Pagi-pagi saya sudah WA, dulu tuh belum ada WA ya, BlackBerry ya terakhir tuh, dan SMS gitu ya ke teman-teman media di jurnalis di lapangan. Majalengka punya berita apa? Padang punya berita apa? Kalimantan dan sebagainya gitu ya. Lalu kami sorenya jam 3, jam 4 kami rapat. Kami menentukan, oke ini untuk halaman 1 ya, yang longsor di Cipatat 50 tewas. Ini untuk halaman 1 tapi bukan headline ya. Kita kasih grafisnya ya biar ilustrasi grafisnya biar menarik dan sebagainya. Jadi kami sudah set gitu. Ada juga kami set juga liputan khusus gitu, Pak Bu. Jadi dalam 1 minggu itu kami menyediakan 1 atau 2 lembar halaman untuk liputan khusus. Misalkan liputan khusus kita untuk minggu ini kita akan menyoroti tentang program Citarum Bersih. Maka saya akan meminta kepada wartawan saya, ke teman jurnalis saya, bro, nanti kamu dengan fotografer ini bertiga ya dengan ini, kamu datang untuk mewawancari ini narasumbernya, ini dapat pertanyaannya seperti ini. Ada masukan nggak kira-kira dan seperti ini. Setelah diberikan tugas maka mereka ke lapangan untuk mencari fakta dan data. Lalu karena ini seminggu waktunya, mereka punya spare waktu untuk 2 atau 3 hari untuk mengumpulkan data, untuk selanjutnya menulis. Setelah menulis kami edit, ya kita lihat, oke layak. Kita sisipkan dengan ilustrasi grafisnya dan sebagainya. Nah itu seperti itu. Ya seperti tadi publisitas ya mengandung nilai tinggi karena memang si lembaga tersebut mampu dia membingkai isu, gitu ya, memodifikasi isu, gitu untuk dan dinilai oleh media itu layak untuk dipublikasi. Kemudian publisitasnya tidak membayar, ya ini keuntungan publisitas. Kemudian publisitas juga memungkinkan cerita lebih detail tentang produk atau perusahaan. Kemudian publisitas itu dapat menjelaskan cacat produk. Maksud cacat produk itu kelebihan dan kekurangan dari program produk yang ada di sebuah corporate atau sebuah lembaga. Seperti itu. Baik, kita lanjut saja. Tapi juga ada kekurangan dari publisitas. PR tidak memiliki atau lembaga ya dalam hal ini. Lembaga tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah informasi tentang perusahaan bisa dimuat, kapan, di mana, bagaimana informasi itu dimuat. Kita nggak memiliki kewenangan. Karena kita memang tidak memiliki MOU atau tidak memiliki, kita kalau beda ya kalau kita membayar itu kita bisa, oke saya pesan ya 5 detik atau 30 detik tayangan, saya pesan ya 2 kolom 1 halaman, saya pesan ya, nah itu kan kita membayar. Tapi kalau publisitas kita tidak memiliki kewenangan. Yang menilai adalah media massa, oh ini memiliki news value yang tinggi, maka saya akan publikasikan. Kemudian kelemahan kekurangan yang lain adalah PR atau lembaga tidak dapat mengontrol jenis informasi yang dimuat karena bisa saja wartawan meliput sendiri. Jadi
Nah ini ya, kalau dalam jenis informasi itu ada controlled information, ada uncontrolled informasi. Ada informasi yang mampu dikontrol, ada informasi yang tidak dapat dikontrol. Contohnya, informasi yang tidak dapat dikontrol. Misalkan Mabes Polri atau Humas Polda Jabar atau siapapun lembaga, kita mengadakan konferensi pers tentang suatu permasalahan. Misalkan seperti kemarin masalah yang sekarang ramai, misalkan pidato Sukmawati atau kemarin tentang mendiang Vanessa Angel yang laka. Lalu Humas melakukan konferensi pers, tujuannya pasti agar komunikasi atau informasi yang tersebar itu tidak liar, dalam artian satu pintu gitu ya. Lalu digelarlah konferensi pers, semua media massa, cetak, elektronik, audiovisual dan sebagainya semua datang gitu pers. Ketika semua teman-teman redaksi atau teman-teman awak jurnalis itu masuk ke kantor masing-masing, di meja masing-masing gitu ya, maka itu sudah menjadi kewenangan mereka. Mau dibikin mau dibikin tulisan seperti apa dan sebagainya gitu ya, itu sudah menjadi kewenangan para redaksi. Tetapi minimal dengan adanya konferensi pers, Mabes Polri dalam ini lembaga, kita sebagai lembaga memiliki pengaruh untuk setidaknya agar pemberitaan itu tidak kemana-mana gitu. Walaupun tetap yang menjadi kewenangan adalah redaksi. Itu gunanya konferensi pers. Itu uncontrolled information. Beda dengan informasi yang bisa dikontrol, seperti misalkan ya tadi ya, kita bikin publikasi berbayar gitu kan dan sebagainya. Beda seperti itu. Kemudian kekurangan yang lain adalah publisitas bersifat satu arah, tidak dua arah gitu ya. Ini kekurangan yang lainnya gitu ya. Seperti itu. Oke. Publisitas PS periklanan. Publisitas tidak membayar, sementara periklanan itu membayar. Publisitas pengirim tidak dapat mengontrol pesan, sementara periklanan pengirim dapat menentukan kapan dan bagaimana iklan itu dimuat. Kemudian di publisitas kredibilitas itu tinggi, tadi yang saya sebut, sementara di periklanan rendah. Beda ya, beda tesnya, rasanya pasti beda di publisitas itu. Yang tadi saya sebut, bagaimana lembaga mampu mengolah isu, membingkai isu, menuangkan dalam sebuah konten yang apik gitu ya, dan media menilai bahwa ini memiliki news value untuk dipublikasi, maka itu memiliki kredibilitas yang tinggi. Posisinya beda dengan kita membayar gitu ya, untuk publikasi. Kemudian media bercerita tentang perusahaan, sementara kesan menjual tampak jelas. Kalau di periklanan itu kesan menjual tampak jelas, tapi kalau di publisitas itu media bercerita tentang perusahaan, mendeskripsikan, menuturkan, menggambarkan tentang perusahaan. Kemudian kesan menjual juga tidak tampak. Ya. Terus kemudian di publisitas itu menjual citra, sementara di periklanan itu menjual produk. Kita tujuannya mau kemana nih? Kan kalau menurut saya PR atau lembaga tidak hanya sekedar menjual produk, tapi juga kita harus mampu membangun, mempertahankan citra yang positif. Apa itu citra? Ada penilaian yang dilakukan oleh masyarakat terhadap korporat atau lembaga yang di mana tempat kita beraktivitas. Jadi itu akan lebih menguntungkan dengan citra yang positif itu, tidak hanya menjual produk. Kemudian membangun reputasi. Kalau menjual produk mungkin sales bisa lah ya. Kalau humas atau kita harus lebih daripada itu. Kita harus mampu menanamkan citra yang baik kepada publik. Kemudian membangun reputasi dan hubungan di publisitas itu. Kemudian sementara di perikanan, perusahaan bercerita tentang dirinya sendiri. Kemudian di publisitas, informasi bisa disajikan secara detail. Sementara di perikanan, informasi tidak begitu detail, terus membangun kesadaran, tujuannya juga untuk membangun kesadaran produk. Oke, kita langsung. Kemudian ini juga publisitas, ada publisitas secara umum, ada publisitas secara sempit. Umum mencakup semua informasi di media massa yang dicari dari tulis wartawan. Segala berita, informasi di media massa. Kemudian kalau yang sempit, khusus ya, terbatas pada informasi tentang kegiatan perusahaan yang sengaja ditulis atau dikirimkan untuk diliput atau dimuat, seperti event management dan lain sebagainya. Ini publisitas dari sisi umum dan sempit. Publisitas berdasarkan sumber, dampak, dan kejadian. Berdasarkan sumber, itu bisa diperoleh secara lisan dan tulisan. Kalau dampak, itu ada dampak yang positif dan ada yang dampak yang negatif. Kejadian ada yang memang terencana, yang tidak terencana. Nanti kita akan bahas mungkin dari pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya.
Nah, ini ada publisitas dan press agency. Apa itu? Ya, press agency itu upaya untuk menciptakan berita dan peristiwa yang bernilai berita untuk dapat menarik perhatian media dan publik terlepas dari apakah berita itu benar atau tidak, positif atau negatif. Yang tadi saya sebut, kita bisa membingkai isu, memposisikan diri atau lembaga yang memang coba untuk memberikan edukasi atau education kepada publik dengan melalui isu-isu yang bisa mendidik, misalkan seperti itu, atau meluruskan isu terlepas dari benar atau tidaknya ya. Tapi media memandang bahwa konten kita memiliki news value, maka layak untuk dimuat. Kompas misalkan, kita kirim ke Kompas, kita kirim ke mana misalkan. Wah, bagus nih. Apalagi lembaganya Lats Rumah Jakat misalkan seperti itu ya. Wah, oke lah. Nah, itu kan semakin menambah citra baik perusahaan atau corporate. Kemudian press agency juga adalah membangun untuk membangun popularitas ya, seperti itu. Oke. Nah, ini secara umum struktur organisasi di sebuah media massa. Ini secara umum ya. Ada pemimpin umum, kalau di saya dulu itu pemimpin umum sekaligus CEO adalah Haritanu Sudibyo dulu itu ya. Kemudian, nah karena MNC ini grup, jadi dia punya banyak media. Ada korannya, ada radionya, ada televisi nasionalnya. Televisi nasionalnya ada 4, gitu ya. Ada korannya, ada majalahnya, ada radionya juga ada berapa, gitu ya. Ada media online-nya, ada Okejon, seperti sinonews.com, Okejon. Belum TV-nya ada iNews, Global TV, RCTI, dan sebagainya, gitu ya. Belum radionya, ada Sindo Radio, dan lain sebagainya. Nah, di masing-masing media ini dia memiliki pemimpin redaksi dan pemimpin perusahaan. Jadi, nah tapi Haritanu tetap paling atas karena dia adalah sebagai CEO. Apapun medianya, mau audiovisual, cetak atau online atau radio, itu mereka punya pemimpin perusahaan, pemimpin redaksi dan pemimpin perusahaan sendiri. Kalau saya memang kebetulan di bagian redaksi. Dulu saya di koran Sindo. Saya punya pemimpin redaksi sendiri namanya Sururi Alvaro. Saya punya pemimpin perusahaan sendiri namanya Sapril Nasution. Tapi pemimpin redaksi dan pemimpin perusahaan di koran saya, di media saya, itu berbeda dengan yang ada di radio, berbeda dengan yang ada di TV nasional yang masih satu grup dengan MNC. Nah, jabatan saya memang terakhir pada saat itu di koran Sindo Jawa Barat itu sebagai redaktur pelaksana. Ini masih di pemimpin redaksi. Kemudian di bawah saya itu ada desk editor, kemudian di bawah desk editor ada reporter, fotografer, jurnalis, dan ada produksi atau desain. Jadi ini produksi atau desain ini si konten yang dibuat, artikel yang dibuat oleh si jurnalis itu dilengkapi dengan desain grafis, ilustrasi grafis. Karena kan kita menganut view paper, orang itu akan membaca manakala setelah tertarik melihat tampilan. Maka lalu kemudian melihat judul, lalu lead berita, ke bawahnya isi berita gitu ya. Kan seperti itu ya cara menarik, strategi menarik pembaca itu gitu. Tapi kalau sekarang luar biasa ya dengan adanya handphone, orang tuh baca singkat-singkat aja, kadang-kadang judulnya doang sama lead, udah aja beres gitu ya. Nggak sampai akhir gitu. Nah, itu struktur umum secara organisasi secara umum di media yang ada di redaksi. Nah, tapi juga ada di perusahaannya di sana. Ada pemimpin perusahaan. Nah, pemimpin perusahaan ini dia membawahi manajer perusahaan. Manajer perusahaan ini mengolah juga atau mengurusi juga tentang keuangan, distribusi, iklan dan promosi. Jadi ada entahlah mau disebutnya direktur keuangan mau apa gitu ya, atau mau disebutnya staf keuangan dan sebagainya gitu. Tapi yang jelas berada di manajer perusahaan dan itu semua dikelola di bagian perusahaan. Jadi bagian perusahaan ini tidak mengolah bagian perusahaan ini tidak bersentuhan teknis konten. Konten full di redaksi. Nah, kalau perusahaan dia berpikir nih bagaimana supaya koran tersebar, bagaimana supaya informasi ini tersebar, memiliki banyak iklan yang masuk dan sebagainya gitu, agar roda perekonomian media berjalan gitu ya, karyawan bisa digaji dan sebagainya. Oke, bad news is bad PR. Maksudnya adalah tersumbatnya saluran komunikasi. Kenapa? Kalau PR yang berfungsi, saya yakin di sebuah perusahaan adalah maka sepelik apapun persoalannya, manakala PR itu berfungsi dan terlibat dalam manajemen konflik, gitu ya, maka setiap persoalan pasti ada solusinya. Kenapa? Karena PR itu atau kita di lembaga
yang dianggap sebagai ahli komunikasi akan dipandang seperti itu, menguasai segala persoalan. Informasi baik dari level bawah, staf karyawan sampai level pimpinan, semua informasi ada di kita dan kita memiliki formulanya untuk memberikan solusi. Tetapi PR yang tidak berfungsi mungkin, tetapi pada saat dia mengeluarkan statement ke media, misalkan ada permasalahan nih perusahaan kita, mohon maaf, misalkan perusahaan A, saya ambil studi kasus perusahaan franchise A, misalkan KFC misalkan, lalu ada pemberitaan kurang bagus di media massa, diduga KFC telah menggunakan bahan kedaluarsa atau expired, gitu ya, misalkan seperti itu. Lalu besoknya jurnalis yang lain ya meminta keterangan daripada humas atau direktur, karena direktur atau CEO-nya nggak bisa, maka minta ke humas untuk statement. Pada saat humas memberikan statement, bunyinya misalkan seperti ini, wah kata siapa itu, mungkin Anda dapat bocoran dari mantan karyawan saya ya, biarin aja, dia kan mungkin sakit hati. Nah, kalau sudah ada statement seperti itu dari humas kepada media massa, bayangkan, dan itu media massa akan kutip, itu sudah buruk sekali menurut saya. Itu menyalahkan pihak lain. Berarti, kenapa tidak berbicara soal solusi, misalkan seperti itu? Kenapa misalkan jika memang terjadi mengakui dan akan memperbaiki? Karena udah berbicara massa berarti berbicara media massa, berarti berbicara publik yang dikonsumsi oleh banyak orang gitu. Pak Ono, Nah kemudian 5 ya menit gagal memposisikan diri sebagai dominan coalition gitu ya. Bad news is bad PR. Pak Ono mohon izin, Pak Ono 5 menit. Ya, Oke, sudah selesai. sepertinya sudah selesai Bu. Mungkin itu intinya. Ini hanya satu slide lagi sih Bu. Cuma itu Saya 5 aja. menit lagi, Pak. Jadi ini tugas pokok PR ya, untuk menciptakan citra yang positif, menghasilkan persepsi yang positif dari publik. Publik itu kan ada publik internal corporate, ada publik eksternal ya. Publik internal corporate itu mulai dari OB, karyawan, staf, pimpinan, BOD bahkan gitu ya. Itu publik internal. Publik eksternal ini tidak kalah pentingnya untuk mendapatkan perhatian. Siapa? Publik media massa terutama ya. Karena kita berbicara soal media relation gitu ya. Kemudian publik komunitas pehobi apa gitu ya. Publik LSM, publik ormas. Lagi sekarang lagi ini ya, ramai di Karawang ya, LSM, GMBI dirusak gitu sama LSM yang lain, luar biasa ya. Kemudian informasi tentang perusahaan yang lengkap. Jadi fungsi kita humas, karena humas ini menurut saya jiwa ya. Saya tidak berbicara humas secara profesi, tapi lebih berbicara humas secara kejiwaan. Setiap orang di setiap perusahaan, setiap orang entah itu karyawan, staf, bahkan sampai pimpinan harus memiliki jiwa kehumasan. Karena humas ini adalah bagaimana dia menjalin komunikasi timbal balik dua arah secara persuasi yang tujuannya untuk memperoleh citra yang positif. Ya. Timbal balik dua arah, komunikasi yang timbal balik dua arah ya. Karena syarat humas itu, kegiatan humas itu harus timbal balik dua arah, komunikasi timbal balik dua arah. Maka kewajiban kita adalah menyediakan informasi sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya untuk meminimalisasi atau meminimalisir potensi-potensi kekurangan yang mungkin bisa jadi celah pihak lain. Mohon maaf jika memang ada yang ingin menyerang kita, karena kita sudah memiliki informasi yang kuat, yang holistik, yang sahih. Ya kita ini loh, yang kita punya informasi seperti ini. Maka hal-hal yang berpotensi menjadi masalah akan terminimalisir. Kemudian juga PR harus dapat menjaga arus informasi. Ya, jadi mampu membuka jalur komunikasi, sama seperti kita camping lah ya. Saya camping di tempat yang baru di gunung, nggak ada jalur sama sekali, lalu kita bikin jalur, nebangin ilalang gitu ya, yang kecil-kecil untuk buat jalur untuk sampai tujuan. Sama seperti humas atau kita mampu membuat jalur komunikasi. Kita bikin jalur komunikasi ke bawah, top and bottom down gitu ya, kita jalin komunikasi ke bawah dan ke atas agar komunikasi di sebuah korporat atau lembaga tidak tersumbat. Sepertinya itu Bu Hoir mungkin.
materi Baik. yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Ya, Ono, luar sama-sama, biasa. Bu. Jadi banyak sekali ya hal-hal yang harus kita perhatikan dalam melakukan media relation. Tapi kemudian tadi juga yang menarik adalah setiap hari Bapak itu menerima banyak sekali rilis, tapi hanya satu gitu yang diterbitkan. Artinya kan butuh sebuah hal teknik gitu ya. Bagaimana caranya biar kita bisa diterima, tulisan kita diterima di media. Tadi sudah dipaparkan dari sudut pandang medianya. Kemudian ini nanti kita akan secara langsung komprehensif cara menulis di medianya biar tidak ditolak gitu ya. Kalau ketemu ke meja redaksi, misalnya dari teman-temannya Pak Ono gitu ya, dari berbagai media. Gimana cara nulisnya? Nah, akan langsung disampaikan oleh Pak Sofyan. Ibu Bapak, sambil menunggu Pak Sofyan. Halo Pak Sofyan. Assalamualaikum Pak Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, luar biasa. Pak Sofyan ini juga salah satu kolega di Telkom University, tapi beliau juga praktisi. Tulisannya banyak sekali, hampir setiap pekan selalu aja ada yang dimuat dengan berbagai isu-isu terkini. Sehingga memang banyak sekali ilmu yang akan kita dapatkan gimana cara menulis di media agar tembus dan dimuat. Nah, nanti Ibu Bapak juga bisa menyimpan pertanyaan. Saya akan memberikan sesi diskusi dan tentu ada door prize menarik ya nanti untuk Bapak Ibu yang interaktif pada sesi ini. Langsung saja dilengkapi dengan pemaparan dari Dr. Sofyan Abdurrahman terkait teknik menulis di media. Waktu dan layar saya berikan kepada Dr. Sofyan. Baik, sebentar ya, saya ada koreksi sedikit lagi ya. Siap. Mungkin Ibu Bapak juga bisa mengirimkan pertanyaan di kolom chat sambil nanti kalau lupa takutnya gitu ya. Mungkin untuk Pak Ono terlebih dahulu supaya nanti juga diskusinya bisa langsung hidup dan Ibu Bapak nanti bisa langsung praktik gitu ya. Kira-kira gimana nih selama ini hubungan dengan media kok saya nggak pernah dimuat sih. Nah, juga bisa nanti ditanyakan atau seperti apa sih menulis yang bagus agar dimuat. Sebenarnya media tuh pengen tulisannya kayak apa. Nah, itu juga bisa Ibu Bapak tanyakan sesuai dengan pengalaman yang Ibu Bapak selama ini. Atau juga yang mau mulai menulis opini-opini di media, baik secara pribadi maupun untuk instansinya. Hari ini kita bermitra dengan Desa Berdaya Foundation, Pak Ono dan Pak Sofyan. Jadi Desa Berdaya Foundation ini tersebar di seluruh Indonesia dengan sekian ribu, 1.600 kalau tidak salah desa yang diberdayakan Pak Ono. Sehingga tentu publisitas itu menjadi satu hal yang perlu dilakukan untuk mengakomodir bentuk-bentuk kebaikan dan sinergi program yang sudah diimplementasikan begitu kurang lebih Pak Ono dan Pak Sofyan. Siap. Saya sudah siap juga, Mbak. Siap, hatur nuhun. Boleh di share screen? Baik. Sudah munculkah? Sudah Bapak boleh di full ini screen yang nih, nah di slideshow Pak. Baik. Betul. Ya. Iya. Betul. Belum muncul tapi slideshow-nya atau masih loading ya? Sepertinya masih loading Pak. Boleh di slideshow yang di bagian bawah ini Pak. Yang sebelah. Oke, sudah. Di slideshow lagi Pak. Di share screen terus di slideshow. Oke. Nah, Pak, sudah Pak, cuman kan masih kecil. Boleh nggak Pak yang di angka 75% itu kan sampingnya ada kotak Pak. Itu diklik Pak. Saya sudah full malah. Itu aja Pak, iya benar Pak. Itu slideshow. Oke, slide custom. Oke, betul. Ini sudah full belum? Belum ya? Ke bawah Pak yang di 70 yang ke bawah sendiri Pak pojok. Nah, sebelahnya Pak akan ada kotak itu Pak. Sebelah kirinya Bapak ke kiri. Betul tadi yang di bawah Pak. Ya, udah 100% ini. Bukan Pak, yang di bawahnya 100% itu kan ada kotak. Nah, itu Pak, sampingnya. Nah, betul, diklik slideshow. Sudah berarti ya? Nah, sudah. Oke, Pak. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa innaka la'azrun ghairu mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wa qala aidan iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Summa ba'd. Pertama dan utama mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman Islam yang membuat kita alhamdulillah bisa berkumpul di haflah Zoomiyah ini ya. Jadi bukan haflah mubarakah ya, haflah Zoomiyah, tapi insya Allah mubarakah juga, insya Allah berkah juga. Dan tentu salawat dan salam kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya perlu menyampaikan tadi awal surat Al-Qalam ya, ayat 1 sampai 5, kemudian juga Al-Alaq ya. Tadi ayat 5 saya sampaikan karena tidak ada agama yang memiliki arahan dan ajaran terkait kemampuan menulis sesempurna Islam. Kebetulan S3 saya itu adalah studi agama-agama, konsentrasi agama dan media. Jadi saya mempelajari bukan hanya agama Islam. Saya mempelajari bukan hanya Quran. Nah, jadi yang benar-benar eksplisit disampaikan tentang menulis itu, dan itu berulang kali, antara lain adalah tadi di Al-Qalam dan kemudian di Al-Alaq, kita semua mengenalnya dengan Iqra. Jadi Al-Qalam menyampaikan bahwa kita mengetahui keagungan akhlaknya Rasulullah itu karena ada nun wal qalami wa ma yasturun. Itu karena ada qalam. Kita orang Indonesia menyebutnya kalam. Kalau diterjemahkan lagi kalam itu pena. Ya, jadi kalau kalam itu bedanya tidak ada isinya, itu biasanya ujungnya dicelupkan ke tinta. Nah, itulah yang disebut dengan kolam. Ya, karena dulu ulama dan salafus saleh itu menulisnya begitu caranya ya, tidak seperti teknologi open sekarang. Lalu berikutnya tadi saya sampaikan juga Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan kolam. Nah, disinilah sebetulnya kita bisa memaknai betapa tingginya ajaran Islam ya, yang di sana menekankan agar kita mengoptimalisasi akal kita. Karena riset menunjukkan sehebat apapun kita, otak yang digunakan itu baru 20%. Jadi ada guru besar misalnya di kampus kami, saya Kang Ono gitu ya, tapi itu sesungguhnya baru 20%. Ternyata masih banyak yang belum kita gunakan ya, terutama adalah dalam mempelajari dinul Islam, terutama dalam mempelajari Al-Quran ya. Oleh karena itu sangat sering kita mendengar ya, terutama kawan-kawan desa berdaya. Saya meyakini ya, budaya di rumah zakat dan organik desa berdayanya itu pasti budaya yang sangat Islami. Antara lain misalnya setahu saya Bu Khair cerita dulu ada tradisi untuk tadabur, tadarus dan seterusnya. Nah, itu salah satu yang sering kita dengar adalah afala ta'qilun. Apakah kita tidak menggunakan akal kita? Apakah kita tidak menggunakan intelektualitas kita? Karena selama ini masih terbatas begitu ya. Sekalipun kita sudah memperoleh pencapaian-pencapaian. Dan ya kebetulan ini Jumat Barokah ya, saya kira penting untuk kita terus saling mengingatkan ya. Salah satu akal yang harus kita gunakan tentu saja adalah mempelajari Al-Quran. Entah itu tahsin, entah itu tahfidz maupun tadabur ya. Karena sudah jelas ayat Qurannya inna anzalna Qur'anan Arabiyyan. Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Ternyata ayat berikutnya adalah afala ta'qilun. Ternyata Allah sedang men-trigger kita, sedang men-challenge kita agar mengoptimalkan otak kita. Ya, antara lain adalah mempelajari Al-Quran yang tidak menggunakan bahasa ibu, entah bahasa Indonesia, entah bahasa Sunda, entah bahasa Jawa, entah bahasa-bahasa lain yang demikian banyak di tanah air kita tercinta ini, tapi menggunakan bahasa Arab. Tentu karena kita tidak terbiasa, maka kita perlu belajar. Karena itu mungkin saya awali dengan kita
harus memahami, harus sadar gitu ya, bahwa PR writing itu sebetulnya sesuatu yang punya fondasinya. Ya. Ini ada dasarnya dalam Al-Quran. Ya. Jadi ini bukan tiba-tiba sebuah ilmu baru gitu ya, apalagi pakai embel-embel digital PR begitu ya. Nah ternyata kita sebagai Muslim itu sudah diberikan bekal, sudah diberikan pelajaran 15 abad silam terkait menulis dan membaca ini. Tadi Al-Qalam ya. Kemudian juga sudah semua pasti tahu gitu, ayat pertama itu justru kan perintah untuk membaca Iqra, dan tidak ada seseorang yang terampil menulis kalau dia tidak rajin membaca ya. Nah, jadi ini fondasinya, kita sudah punya fondasinya soal PR writing. Baik, saya mulai masuk ke materi. Kebetulan saya selain di digital PR bersama Bu Hoir, Pak Ono, saya juga adalah pengurus MUI. Bukan karena saya ulama, tapi saya ingin bergabung dengan ulama ya, karena pergaulan itu menentukan. Saya pengurus MUI di Kelurahan Sukawarna dari 2016. Lalu kemudian kemarin bulan Oktober saya menjadi pengurus MUI di Kota Bandung. Ya. Nah ini contoh tulisan Press from Oven. Ini tulisan saya yang pagi ini muncul di Koran Pikiran Rakyat. Nah, mungkin banyak yang orang Jawa Baratnya di sini ya, mungkin sudah pada tahu Pikiran Rakyat. Saya hari ini menulis tentang wacana membubarkan MUI. Ya, karena saya kira dengan kemampuan saya, Pak Ono gitu ya, Bu Khoir dan kawan-kawan semua di Desa Berdaya, ini akhir zaman. Begitu banyak fitnah ya, begitu banyak ujian, begitu banyak ghazwul fikr. Ya, perang pemikiran yang mendiskreditkan Islam, mendiskreditkan ulama, agama kita, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, inilah kesempatan kita bagi yang dibekali kemampuan untuk menulis itu, untuk bisa berbuat ya sesuatu untuk agama kita. In tansurullah yansurkum. Ya, tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolong kembali kita. Sabit aqdamakum, dan akan meneguhkan posisi kita. Nah, jadi ini upaya-upaya saya untuk mengklarifikasi. Karena informasi-informasi zaman now ini, informasi akhir zaman ini, yang sebetulnya berbahaya itu buat masyarakat awam. Jadi begitu muncul tagar bubarkan MUI dan seterusnya, saya meyakini kalau kawan-kawan Desa Berdaya nggak bakal mempan dengan agitasi-agitasi murahan itu. Tapi jangan lupa banyak masyarakat awam yang mereka sikapnya abu-abu. Ya. Dan yang abu-abu ini yang kemudian mudah goyah, ya, mudah terpengaruh oleh agitasi-agitasi itu. Nah, oleh karena itu ini kesempatan kita, dan jangan sampai kemudian terdikotomi bahwa kemampuan klarifikasi ini hanya oleh orang MUI, hanya oleh ustadz, hanya oleh ulama. Tidak ya, semua dari kita memiliki kewajiban untuk itu. Ya. Dan jangan juga terdikotomi bahwa ini hanya untuk di koran saja. Di semua sarana kita bisa. Di WhatsApp grup begitu ada yang informasi yang tidak balance, ya tugas kita untuk menyeimbangkan. Ya, mendiskreditkan Islam, ulama, dan seterusnya, tugas kita menyeimbangkan. Termasuk juga di media sosial dan seterusnya. Ya, karena boleh jadi mungkin sholat kita ini tidak semuanya diterima gitu ya. Nah, tapi ada ibadah-ibadah yang semacam inilah ya. Membela Allah melalui tulisan, membela Allah melalui aktivis sosial seperti di Desa Berdaya. Justru mungkin itu yang dimakbul, justru itu yang diterima. Nanti saya share di kolom chatting ya, apa namanya tulisannya, ya apa file Word-nya terkait dengan wacana membubarkan MUI ini. Oke, saya sama dengan Kang Ono ya, karena waktu itu sama-sama di Radar Bandung di grup Jawa Pos. Lalu setelah itu saya bergerak menjadi konsultan kehumasan, lalu kemudian sejak 2011 menjadi dosen. Ini beberapa klien yang pernah saya tangani ya, terutama di televisi itu ada beberapa kebutuhan scriptwriter yang saya pasok ya. Kemudian di pilkada saya terlibat beberapa kali, kemudian juga di dinas-dinas di pemerintahan ya, saya terlibat juga sebagai konsultan kehumasan. Saya pernah nulis juga buku terkait Kang Ridwan Kamil waktu itu sebagai wali kota Bandung. Di PLN juga pernah, dan seterusnya. Oke, saya akan langsung jam saja ya, karena tadi sudah di-trigger juga oleh Bu Khoir seperti apakah tulisan yang dihendaki.
saya akan coba langsung menunjukkan best practice, ya. Karena saya kira desa berdaya ini yang lebih diperlukan adalah tindakan konkret, ya. Jadi bagaimana caranya ada event di desa masing-masing itu, lalu dari berita itu bisa menginspirasi yang lain sehingga nanti muncul fastabiqul khairat, ya. Saling berlomba dalam kebaikan. Dari sekian produk PR writing, ternyata core of the core-nya, inti dari inti itu adalah news release. Ya. Bahasa Indonesianya siaran pers. Ya, sekarang ada berbagai istilah ya terkait, ada yang nyebut news release, press release begitu ya. Ada yang nyebut siaran pers ya, ada yang siaran public relation, macam-macam lah. Tapi esensinya sama. Bahwa news release ini adalah naskah yang kita kirimkan ke media massa. Jadi kalau kita hanya menulis, mereportasekan saja, lalu misalnya cuma diupload di media sosial desa berdaya, begitu ya, sebetulnya secara teori nggak termasuk news release. Kenapa? Karena belum dikirimkan kepada pengelola media massa, belum dikirimkan kepada news institution. Ya, jadi konsep news release ini kita harus kirimkan ke media massa. Ya. Sampaikan dari puluhan itu ternyata cuma satu, ya. Nah, nanti kita akan setelah beres ini, setelah paparan ini kita akan lihat sebetulnya yang kemudian direspon seperti apa. Ini bisa contoh ya, saya karena Indokami Telkom, saya ambil news release dari Telkom ya. Misalnya IndiHome dukung perkembangan industri musik melalui e-channels. E-channel itu menyediakan 12 tayangan langsung konser musik dalam 1 tahun dan seterusnya. Ya, ini rilis lama ya, 29 Januari 2020. Nah, kenapa saya sebut core of the core? Kenapa saya sebut inti dari inti? Karena dari rilis yang ini tuh ternyata bisa menjadi turunan berbagai produk-produk PR writing. Contoh misalnya dari rilis menjadi caption untuk foto media sosial. Jadi ini foto yang ini sebetulnya ketika dikirim oleh humas atau corporate communication dari Telkom ke media massa, ini juga disertai dengan foto yang tadi. Ya, hanya ini tidak nyampe saja, tidak saya perlihatkan saja. Nah, jadi foto yang tadi itu bisa dijadikan postingan di media sosial. Captionnya ini bisa diambil dari rilis, ya. Termasuk dari rilis juga bisa menjadi advertising dan promotion. Jadi ini sudah keluar bahkan dari ranahnya public relation. Ini ranahnya adalah marketing communication. Ya, ini bisa menjadi salaran bisa menjadi konten advertising iklan. Ya. Termasuk di CCTV juga bisa mengambil dari peristiwa yang tadi. Jadi itu benar-benar bisa menjadi pijakan ya untuk semua saluran kita berkomunikasi dengan masyarakat. Termasuk misalnya di Facebook ya, yang kemudian banyak pakar menyebut Facebook itu adalah host journal. Host journal itu internal magazine zaman now. Persoalannya adalah kenapa dari 20 rilis cuma 1 rilis yang benar-benar powerful. Nah, saya menganalisa ya, karena salah satunya adalah Anda menulis itu untuk pimpinan Anda di desa berdaya atau di rumah zakat. Itu di institusi manapun. Anda menulis bukan buat kepentingan jurnalis. Ya. Jadi gaya Anda menulis itu bukan gaya yang dijadikan standar jurnalis. Bahasa lainnya, selera jurnalis itu tidak Anda penuhi, tapi selera pimpinan yang dipenuhi. Nah, oleh karena itu sampai muncul istilah "don't write for your boss, write your release as a journalist." Ya, itu Doug Newsom dan Bob Carroll dalam buku PR writing, ya, Form and Style. Oke, seperti apakah gaya menulis jurnalis? Pertama, ya, ini sebenarnya rumusnya tidak banyak, tapi ketika direalisasikan, ya, minimal mahasiswa saya itu rata-rata kesulitan. Ya. Karena kalau melihat yang dicontohkan itu seperti mudah, tapi ketika dipraktekkan sendiri sama seperti bidang-bidang lain, ya writing pun sama. Ternyata banyak yang kemudian memunculkan 2 paragraf saja sudah muncul keringat dingin, bingung, nggak tahu lagi apa yang mau ditulis. Ya, nah inilah pentingnya kita memahami konsep lalu mempraktekkan, karena menulis itu
Sama seperti mengasah pisau. Pisau ini hanya akan tajam kalau tiap hari kita asah, gitu ya. Jadi tidak ada ceritanya pisau tiba-tiba tajam, padahal Anda diamkan 1 tahun. Ya. Jadi sampai muncul istilah pisau itu jadi tajam, padahal dia harganya cuma 5.000 perak. Kenapa? Karena tiap hari dia diasah. Anda beli pisau 150.000, berarti 30 kali lipat. Ya, 30 kali lipat dari yang harga 5.000. Tapi tiap hari tidak diasah, didiamkan saja. Maka yang terjadi pisau itu tumpul, sekalipun harganya mahal. Pun demikian dengan menulis. Menulis ini perlu exercising, perlu latihan. Ya, tidak tiba-tiba muncul bisa sendiri, tiba-tiba rilisnya sesuai dengan keinginan jurnalis. Tidak tiba-tiba rilisnya kemudian menarik redaktur, gitu ya. Nah, tapi perlu terus-menerus dilatih. Nah, untuk esensi dari konsep latihan ini yang pertama, ya. Jadi ini sebetulnya materi yang kemarin guru anak saya kelas 2 SD itu menyampaikan, ya, bahwa pelajaran SD itu ada yang disebut dengan SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Dan guru anak saya, Bu Nur, itu bilang ke anak saya, dan saya dengar itu sangat benar-benar sangat powerful. SPK ini akan terus dipakai bukan hanya di SD. Dia bilang begitu. Ya, ternyata betul ya, sampai kuliah pun ini tetap kita pakai, sampai tempat kerja pun tetap kita pakai. Persoalannya kadang-kala kita ini tidak istiqomah, ya, tidak konsisten untuk menulis dengan gaya SPOK. Gaya SPOK ini adalah gaya yang paling sederhana, paling mudah, paling praktis dilakukan. Tapi entah mengapa, minimal yang saya temukan di mahasiswa saya, disiplin untuk menerapkan SPOK itu tiba-tiba luntur ketika kuliah. Ya. Jadi malah predikat dulu di depan. SPOK juga harus disertai dengan efektif dan efisiensi kata. Ya. Makanya satu kalimat itu, kalau PR writing itu 20-25 kata saja. Lalu kemudian yang berikutnya adalah piramida terbalik. Ya, jadi piramida, kalau Bapak Ibu sempat ke Luxor, gitu ya, ke Kairo, itu kan yang paling runcingnya itu paling atas. Nah, kalau ini kita balikin. Ya, yang paling atasnya jadi di bawah. Lalu kemudian, nah ini juga yang challenge ya, karena ini benar-benar hanya bisa muncul kalau kita sering melatih menulis. Jadi teori news value ini tidak bisa hanya Anda dengarkan dan pahami, tapi harus dipraktekkan. Ya, ada terkait dengan dampak, ada terkait dengan nilai pentingnya. Tadi Pak Ono bilang proximity, kedekatan. Kemudian keterbaruan, news, ya. Anda mengirimkan kepada news institution, tapi tidak ada nilai new-nya, bagaimana bisa muncul? Ya. Anda ada sebuah peristiwa di desa berdaya, kejadiannya hari ini, Anda kirim seminggu kemudian, bagaimana bisa muncul di masa? Ya, karena tidak ada keterbaruan. Ada nilai unik, ada nilai konflik, seks, emosi, inovasi, humor. Ya. Seks di sini konteksnya bukan porno, ya, bukan porno, tapi terkait dengan gender. Oke, tadi saya sampaikan piramida terbalik. Ya, piramida terbalik ini penjelasannya adalah adanya headline, ada judul, kemudian ada teras berita, ada lead, dan kemudian ada tubuh, ada body, ya. Jadi ini konsepnya kenapa kemudian menjadi piramidanya terbalik, karena makin bawah itu makin mengkerucut, tidak penting. Paling atas itu paling penting, ya. Lalu sering kali orang bertanya kenapa harus dibalikin, ya. Karena untuk mempermudah penyuntingan bagi redaksi. Bapak Ibu yang saya hormati, space di media massa itu terbatas. Ya, di koran terbatas, di online mungkin online bisa ya dimuat sebanyak-banyaknya gitu. Tapi jangan lupa ya, masyarakat Indonesia ini bukan pembaca yang baik. Ya, jadi prinsipnya tidak mungkin kita memuatkan semuanya di media sekalipun itu news online. Apalagi news online ini menggunakan layar, kita mudah capek. Ya. Oleh karena itu kalau kita lihat misalnya gaya-gaya dari media mainstream online, misalnya Detik dan Kompas itu paling rata-rata sekitar maksimal itu sekitar saya lihat 400 sampai 500 karakter. Itu pun dipenggal-penggal sama mereka ya. Jadi kalau baca bisa di Detik di Kompas ini sekarang trennya sudah ikut gaya Okezone ya. Gaya grup besarnya Kang Ono waktu itu. Ya, jadi satu berita itu dipenggal-penggal, ya ada bagian 1, 2, dan 3. Itu teknik saja ya supaya page view-nya
tinggi, semakin banyak page view-nya ya sudah pasti otomatis nanti berpengaruh kepada ranking Alexa-nya. Kalau ranking Alexa-nya bagus, berarti potensi untuk dapat iklan, AdSense, dan seterusnya juga pasti bagus. Nah, jadi piramida terbalik ini mempermudah penyuntingan bagi redaksi. Jadi nanti kalau misalnya redaksi ingin menggunting, tidak semuanya dimunculkan, maka pastikan yang digunting itu yang kurang penting. Jadi jangan sampai bagian yang very, very important, Anda muat justru misalnya di bagian bawah, di bagian bodinya, ya, justru malah di bagian sebelah sininya, ya, sehingga dengan demikian akhirnya bagian yang pentingnya malah kemudian tidak sempat orang baca. Kemudian juga harus ingat ya bahwa pembaca harus dikategorikan orang sibuk. Jadi kita tuh jangan overconfidence tulisan kita akan dibaca orang-orang. Justru kita harus menyeting pikiran kita, orang ini sangat sibuk kesehariannya. Sehingga jangan sampai bahasa yang kita munculkan itu berbelit-belit, terlalu banyak intronya, berbunga-bunga begitu ya, tidak to the point. Ya. Nah, tapi pendekatannya adalah ya piramida terbalik ini sangat penting ya, dan akhirnya menjadi kurang penting. Oke, sekarang saya mulai perlihatkan lagi dengan contoh. Ini adalah contoh yang ada di websitenya Pertamina ya. Pertamina dukung hadirnya Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, Bapak Ibu juga bisa lihat sendiri ya. Ini dimunculkan kemarin ketika lagi happening ya, 13 November 2021 ya, oleh Ibu Fajriah Usman. Ini pun sama. Ya, ini mengenerate konten-konten di berbagai produk kehumasan lainnya. Ini di media sosialnya mereka, ya ada tarian di sirkuit Mandalika itu, kemudian juga ada karyawan, kemudian juga ada salah satu pembalap, kemudian juga memunculkan endorser, ya. Jadi endorser ini menjadi sangat penting kalau Anda baca buku Viral, ya ada buku judulnya Viral. Jadi kalau humas itu dia itu bukan menjual. Tapi dia itu to influence, dia itu mempengaruhi, ya, to influence, kemudian juga to inspire. Jadi tugas humas itu menginspirasi, menginfluence orang yang asalnya tidak setuju menjadi setuju, orang yang asalnya setuju menjadi sangat setuju, orang yang tadinya tidak membela menjadi membela kita, ya. Tapi kalau untuk to selling, ya, kemudian untuk to telling gitu ya. Gimana caranya orang menjadi asalnya pakai misalnya bahan bakar dari Shell jadi berganti ke Pertamina, sebenarnya itu bukan tugas utama humas ya, karena we are not selling ya, tapi kita ini berusaha untuk menginspire, ya, mempengaruhi ya. Karena dari influence ini yang kemudian akhirnya jadi viral juga, yang kemudian saling mempengaruhi ya, yang tadinya cuek menjadi ada perhatian dan seterusnya. Itu sebenarnya tugas utama dari humas, walaupun dalam perkembangannya ya di perusahaan swasta, masuk juga di BUMN, ini sekarang kemudian ada yang kita kenal dengan istilah MPR, Marketing Public Relation, ya, karena mungkin dari sisi prosesnya rada mirip-mirip begitu ya, sehingga marketing iya, public relation juga iya. Jadi dia berusaha untuk nantinya ya menjual sebanyak-banyaknya ya, tapi sekaligus juga mempengaruhi orang ya. Nah, kalau ada perusahaan kayak begitu repot tuh emang ya, pasti capek banget ya, karena dua divisi dikerjakan oleh satu divisi. Nah, ini juga sudah pasti memunculkan berita di mana-mana ya, dari rilis yang tadi ini berkembang kemana-mana ya. Nah, sekarang kita mari bedah ya dengan tadi yang saya sampaikan, bagaimana sebuah rilis yang memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik yang disenangi oleh wartawan itu kemudian menjadi powerful, ya, bisa dimunculkan di mana-mana ya, dan terutama adalah bisa kemudian expose di berbagai media-media mainstream. Karena memang kalau pendekatannya murni public relation ya, humas gitu ya, biasanya KPI atau kehendak dari pimpinan itu adalah expose-nya ya, muncul di media massanya. Kalau media sosial mungkin KPI-nya lebih ke berapa banyak yang like ya, berapa banyak yang share, engagement-nya gitu ya, kira-kira seperti apakah komentar-komentar yang muncul dan seterusnya. Nah, kita lihat ya bagaimana kaidah rilis ini dilakukan oleh humas-humas di pemerintahan dalam hal ini BUMN ya.
Kita lihat tadi yang saya sampaikan ada yang disebut dengan headline, kemudian ada leads, ya, kemudian ada tubuh atau body bagian 1 dan bagian 2. Nah, kita lihat misalnya dari judul, Pertamina dukung hadirnya Pertamina Mandalika International Street Circuit. Judul yang efektif itu, dan ini juga yang dilakukan wartawan, itu tidak pernah lebih dari 10 kata. Ya, sangat jarang kalau Anda lihat ya, di koran maupun di news online, yang judulnya terlalu panjang. Ya. Saya ada contoh judul yang ekstrim, dan mungkin sekarang, nah ini juga yang membuktikan ya. Kalau, Maaf Pak Sofyan, kayaknya slide-nya belum pindah ya? kok bisa ya? Di saya udah pindah. Oh gitu ya, di sini kayaknya belum Pak, masih di Atau bawah. saya jangan slide show kan? Kalau ini kelihatan nggak? Oh, kelihatan Pak. Tadi terakhir apa? Yang tadinya Mandalika tadi Pak, yang terakhir itu. Oke, ini Mandalika. Ini saya perlihatkan ya contoh judul-judul yang terlalu ekstrim ya. Berapa nih judulnya? Hampir 30 kata ya. Ketika alay putus cinta. Nah, di bawahnya itu ada subjudul ya. Ini saking ekstrim ya. Setahu saya sekarang medianya pun sudah tidak eksis. Ya. Sekarang sudah tidak ada medianya. Nah, ini juga contoh-contoh ya, misalnya rilis di Tokopedia ya. Tokopedia dan UI luncurkan AI Center of Excellence pertama di Indonesia dengan teknologi superkomputer dari Nvidia. Sudah panjang, terlalu teknis. Ya, Humas Tokopedia berpikir yang membaca semuanya anak teknik informatika. Kontrak baru Wika ya, capai 20 triliun dan seterusnya. Ya. Nah, ini juga panjang ya, untuk sebuah judul. Ya. Ini layanan Damri Basuta hari ini terganggu. Ya. Orang berpikir Basuta, orang semua tahu artinya apa begitu. Ya. Dan kemudian gunakan bahasa yang digunakan pun cenderung bahasa yang pasif ya, bukan kata-kata yang tendensinya aktif gitu ya. Dan balik lagi gitu ya, coba lihat layanan Damri Basuta hari ini terganggu, permohonan maaf dari manajemen Damri gitu ya. Kenapa tidak manajemen Damri mohon maaf layanan Basuta terganggu begitu ya. Itu kan jelas-jelas SPOK, dasar sekali materinya. Ya, tapi saya tidak mengerti ya. Ya ketika SD kita taat pada guru kita, SMP taat gitu ya, SMA kuliah gitu ya, tempat kerja. Kadang-kadang SPOK ini menjadi sesuatu yang seolah-olah menjadi tidak bergengsi kalau digunakan. Padahal itu sesuatu yang sangat paling mudah dipahami. Kita lanjut ya, ini tadi judul seperti ini, lalu kemudian kita ke leads ya. Lead ini biasanya 1-2 paragraf awal. Kita lihat misalnya ini contohnya, ya, ini juga sama SPOK. Pertamina mendukung penuh, ya, Pertamina subjek. Mendukung penuh ya sudah pasti predikat. Apa yang didukung penuh objek? Apa objeknya? Penyelenggaraan kejuaraan motorsport kelas dunia. Keterangannya apa yang akan diselenggarakan di Indonesia. SPOK tidak lebih dari 25 kata begitu ya. Lalu kemudian ini kita lihat juga ya, Vice President Corporate Communication Pertamina bla bla bla. Arena balap ini merupakan kebanggaan tersendiri. Kenapa kebanggaan tersendiri? Karena telah mengantongi lisensi FIM. Tidak ada organisasi olahraga bermotor yang lebih tinggi dari FIM. Artinya apa? Artinya nilai beritanya diperhitungkan. Tadi saya perlihatkan ya, ada dampak, ada sisi importansi. Ya. Ini kita kalau lihat misalnya dari lead ini, ya, ini nilai beritanya benar-benar diperhitungkan. FIM kenapa dimunculkan di leads? Karena itu tergolong bagian penting. Ya. Tergolong bagian penting sehingga dimunculkan di sini. Terus kemudian ini rilisnya dimunculkan ketika mendekati hari-hari akan diresmikan pada saat itu oleh Pak Jokowi misalnya. Kenapa? Karena mereka sangat membutuhkan sisi aktualitasnya, sisi newsnya, ya. Nah, jadi ini kombinasi SPOK-nya dilakukan, 20-25 katanya dilakukan, ya piramida terbaliknya dilakukan, lalu kemudian tadi yang terakhir saya sampaikan ya, bahwa ini juga kita harus sangat berhitung soal news value. News value ini ya bukan news value versi kita. Ya, tentu news value-nya adalah versi news institution. Ya, tentu versi dari media massa. Nah, ini yang saya sebutkan yang sangat perlu latihan itu sebenarnya di news value. Ya, kalau SPOK oke lah, kalau sekarang misalnya nulis kadang-kadang nggak konsisten akan mudah dibelokkan, akan mudah untuk kembali melakukan SPOK. 20-25 kata pun sama, ya. Nah, tapi news value ini benar-benar kita perlu latihan.
Ya, dan latihan itu menurut saya yang paling efektif adalah jadilah pembaca media tersebut. Anda senangnya baca Republika, baca terus Republika. Walaupun online tapi tiap hari rutin dilakukan. Anda lebih senangnya media bisnis, misalnya kontan gitu ya. Ya baca terus itu. Sehingga dari sana Anda menjadi tahu news value-nya sebetulnya dari media itu seperti apa. Karena news value ini kadang-kala unik. Ya, news value di Kompas pasti beda dengan Republika. Pasti beda. Kenapa? Visi misi pendiriannya saja sudah berbeda. Bagaimana bisa news value-nya jadi sama? Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya. Ini adalah body, tubuh ya. Tubuh bagian satu berarti ini biasanya kalau tubuh itu isinya adalah rincian. Ya. Tapi kalau tadi judul dengan itu adalah intisari. Intisarinya. Nah, tapi kalau tubuh itu biasanya di bagian tengah-tengah ya, menjelang akhir. Tapi rata-rata di tengah-tengah ya kalau tubuh itu. Tubuh bagian satu itu rinciannya. Nah, lalu kemudian yang terakhir adalah tubuh rincian lebih detailnya lagi ya. Nah, saya akan perlihatkan pada Bapak Ibu ya, misalnya ini ada paragraf terakhir. Saya udah berulang kali sampaikan, piramida terbalik itu makin bawah makin gak penting. Ini piramida terbalik dalam booth Pertamina bla 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 ini ya. Ada masyarakat Indonesia yang memperoleh tiket menonton World Superbike, namanya Imam Pratama. Ya, namanya Imam Pratama. Saya akan hapus ini. Lalu kita balik lagi ke depan. Pertamina dukung hadirnya Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ketika saya memotong bagian yang paling bawah itu, ya, yakni ada masyarakat yang memperoleh tiket, gitu. Saya sih yakin Anda, Bapak Ibu semua yang membaca ini pasti setuju dengan saya. Itu tidak akan berpengaruh dengan dipotongnya kalimat yang paling bawah ini. Kenapa? Karena dari awal itu yang utamanya adalah Pertamina mendukung hadirnya Pertamina Mandalika International Street Circuit. Di sini ada ada pesan yang sangat jelas begitu ya, bahwa yang diutamakan itu adalah bahwa di depan Mandalika itu jadi muncul nama Pertaminanya. Nah, saya ngobrol dengan kawan-kawan, ternyata itu keluar duit $7 juta, 100 miliar. Ya, hanya untuk sebuah corporate image. Ya, tapi menurut saya worth it sebanding karena ini durasinya sampai 20 tahun. Jadi kalau tiap tahun misalnya ada MotoGP ya, ada World Superbike dan seterusnya ya, pada saat itu juga nama Pertamina akan muncul di berbagai media, akan dibahas di berbagai media sosial dan seterusnya. Saya pikir itu mungkin Bu Hoir untuk sebagai pemancing saja, trigger saja, barangkali di diskusi panelnya kita bisa bicara lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Tadi sudah lengkap gitu ya, izin boleh di stop share Pak. Nah, tadi sudah lengkap begitu ya, tadi ceritanya tentang bagaimana sudut pandang media, kemudian apa yang harus kita tulis. Nah, saat ini saya memberikan 2 sesi diskusi sebenarnya, tapi saya buka satu dulu, dan tentu nanti akan ada door prize untuk Ibu Bapak yang aktif bertanya dan berdiskusi gitu ya. Nanti door prize akan dikirimkan dalam bentuk e-money. Mungkin ada yang sudah memiliki pertanyaan dan ingin langsung berdiskusi gitu ya, saya undang kembali. Tadi ada Pak Ono, izin saya nyalakan dulu. Siap, ada Pak Ono dan Pak Sofyan begitu. Silakan untuk Ibu Bapak yang ingin ikut dalam diskusi, silakan bertanya begitu. Apakah kemudian Ibu Bapak memiliki sudah pengalaman gitu terkait dengan penulisan di media? Apakah ada yang mau bertanya langsung ke Pak Ono dan Pak Sofyan gitu? Nah, mungkin boleh diceritakan dulu sambil menunggu Ibu Bapak yang lain bertanya. Pak Sofyan pernah nggak misalnya ditolak gitu tulisannya di media, dan bagaimana Pak untuk terus mencoba untuk belajar menulis ke media, Pak? Sering lah. Jadi kalau hanya lihat yang hari ini ya memang seperti mudah ya, tapi untuk menuju itunya yang luar biasa ya. Jadi kalau pengalaman saya pribadi, Bu Hoir, untuk benar-benar kita menemukan apa yang menjadi selera redaktur, selera media massa itu memang tidak mudah ya. Dan itu tidak bisa ujuk-ujuk datang hanya karena kita dosen misalnya. Ya, tapi kita memang benar-benar harus baca berulang kali ya. Kira-kira
si redaktur ini dia senangnya dengan tema apa. Ya. Saya pikir ini sama saja lah dengan di di kampus kita nulis jurnal maupun untuk proceeding itu juga kita harus benar-benar paham kan. Ya, kira-kira misalnya kalau seleranya di Unpad seperti apa, selera apakah terkait dengan kehumasan konvensional, apakah terkait dengan digital PR, itu kan pasti beda-beda. Nah, jadi bahkan sebelum kemudian saya aktif nulis opini ya di media massa, itu saya itu dulu waktu masih aktif di wartawan, Pak Ono juga pasti tahu, itu seringkali banyak perlombaan-perlombaan untuk jurnalis, ya. Ada perlombaan-perlombaan untuk jurnalis. Karena itu bagian dari strategi konvensional public relation dimanapun. Setahun sekali pasti mengadakan perlombaan untuk jurnalis. Itu bagian dari mengapresiasi, ya. Walaupun sebenarnya kalau mau dibuka-bukaan ya itu sebenarnya bagian dari publikasi, bahasa Pak Ono tadi publisitas ya. Publisitas gratis, ya. Karena kalau untuk perlombaan mana mungkin menjelek-jelekan institusi kan. Nah, pasti cenderung isinya, tonalitasnya pasti akan bagus. Nah itu Bu Khair, saya ikut perlombaan-perlombaan seperti itu, baru juara itu setelah ke-11 kalinya. Nah dari sanalah saya kemudian jadi paham bahwa kita ini memang harus terus-menerus mencoba, ya, harus terus-menerus membaca. Ya. Jadi kalau misalnya pas waktu perlombaan, ya saya baca yang juaranya. Kira-kira seperti apa gayanya. Nah itu yang kemudian menurut saya sampai sekarang style itu ke bawah gitu ya. Jadi bahwa kita ini bersaing dengan banyak orang. Ketika muncul di opini ini kan kita bersaing dengan banyak dosen, dengan banyak pakar, dengan banyak penulis lainnya gitu ya. Oleh karena itu kita perlu kepekaan ya. Kita perlu benar-benar tahu selahnya di mana, selera di redakturnya seperti apa. Jadi menurut saya sih kalau kita sekarang belum punya pengalaman menulis ke media, lalu kita tidak pelajari dulu, ya mohon maaf itu jatuhnya jadi tidak efektif ya. Agak sulit nantinya jadi muncul di medianya. Jadi pelajari baik-baik medianya, lalu kemudian pahami ya situasi dan konteksnya. Jadi jangan juga kita merasa tulisan kita bagus, tapi kita mengirim pada waktu yang tidak tepat. Misalnya begini, sekarang yang sedang ramai itu katakanlah isu terkait misalnya Arteria Dahlan ya, yang ribut itu di bandara itu. Tiba-tiba kita misalnya memunculkan isunya soal kesetaraan gender begitu. Sebagus apapun tulisannya, agak susah kansnya. Kenapa? Ingat sekali lagi ya, kalau kita mengirim ke media, berarti kita mengirim ke news institution. Kita menulis ke newsmaker. Namanya saja sudah news. Namanya saja sudah baru, aktual. Jadi kalau bukan sesuatu yang sedang jadi bahasan, bukan sesuatu yang bahasa sekarang viral atau trending, ya pasti karena susah. Ya, karena susah. Demikian kira-kira. Oke, baik, terima kasih. Artinya kita juga harus bisa melihat gitu ya apa yang sedang trending sehingga itu juga bisa membantu kita menarik perhatian media dengan sudut pandang kita gitu ya, Pak. Nah, ini kayaknya ada yang mau interaktif bertanya. Silakan Pak Edo. Baik, terima kasih Bu Khairia. Ini mau tanya nih sama Pak Ono nih Pak. Tadi saya ingat apa yang disampaikan bagaimana public relation itu hubungannya dengan media, salah satunya hubungan jiwa ya Pak ya, atau hubungan kedekatan personal ya. Sampai tadi dibilang kalau terkadang ada bawain donat dulu ke ini gitu, ke kantor. Apakah ini memang jadi tren yang banyak ditemui gitu Pak? Kalau misalnya mau menggait media bisa kita rilis kita bikin, kemudian ketika hubungan kita, maksudnya hubungan personal dengan medianya itu sudah terjalin, ini menjadi jaminan juga untuk rilis bisa dimuat. Kemudian yang kedua, ini nggak tahu apakah ke Pak Sofyan atau ke Pak Ono. Ini kalau kita lihat akhir-akhir ini kan memang dominan berita itu, ini yang kita juga sering baca, itu memang yang
news yang sifatnya up to date, atau informasi kadang-kadang bukan yang nilainya itu bukan berita acara, tapi yang viral gitu, yang viral. Jadi apakah ini membawakan suatu news kita menjadi konsepnya viral, seperti misalnya kayak kalau kita lihat-lihat kan kasusnya Ateria Dahlan itu sebenarnya bukan, ya kalau dikatakan apakah ini berita event, enggak, itu kan sesuatu yang viral awalnya sehingga menjadi fenomenal karena banyak dimuat berita. Apakah membuat berita, kalau kita di desa budaya itu kan sifatnya event gitu, bukan sesuatu yang terjadi kebetulan kemudian jadi viral. Membuat mengalihkan konten ini menjadi viral itu ya seperti apa gitu, Pak? Ya, terima kasih. Baik, bagaimana Bu Khoir? Izin. Oke, baik, silakan langsung dengan Pak Ono. Oke, baik, terima kasih. Pak Edo, terima kasih atas pertanyaannya, dan menarik ya pertanyaannya gitu ya. Ya, jadi mungkin saya agak sedikit cerita. Tadi saya bilang memang pada saat saya di akhir di media massa ya, di MNC itu memang saya sudah tidak pada benar-benar teknis membuat berita, karena memang itu tahapan itu kan ada karirnya mungkin ya Pak ya, di lapangan, terus kemudian jadi asisten redaktur, editor, kemudian jadi, lalu selain daripada saya menjadi gatekeeper atau seleksi dari setiap pemberitaan yang masuk ya untuk dipublikasi, saya juga memiliki kewajiban untuk melakukan kerjasama dengan berbagai instansi ya, baik BUMN, BUMD, swasta ataupun komunitas lembaga-lembaga lain. Nah, kebanyakan memang kalau misalkan ini tadi saya cerita, memang banyak nih teman-teman hotel. Kalau teman-teman hotel itu biasanya kayak seperti sekarang nih di akhir tahun Pak Edo, itu mereka tuh suka banyak program diskon atau event-event tertentu untuk menarik perhatian pengunjung luar Bandung misalkan ya, atau luar kota menginap di tempatnya, misalkan di Vive Hotel gitu ya, atau di Park Hegar dan sebagainya. Itu memang mereka itu punya kebiasaan, mungkin karena mereka juga ada persatuannya ya, dan punya kebiasaan untuk keliling di berbagai media. Salah satunya misalkan dengan kebetulan dengan saya misalkan pada saat. Nah, selain saya juga punya teman, punya jurnalis, jadi saya ada teman di bagian ada wartawan nih, wartawan saya itu saya postkan di bagian desk ekonomi. Dia meliput salah satunya adalah tentang okupansi hotel dan lain sebagainya. Nah, berarti termasuk juga wawancara dengan teman-teman humas. Itu wartawannya. Nah, wartawan ini ya dia memiliki hubungan baik nih dengan si humas hotel ini. Tapi karena ini karena humas hotel ini paham juga bahwa pada beberapa kasus tertentu untuk mempublikasikan media massa itu ada kewenangan di redaktur pelaksana misalkan ya, maka mereka memiliki keinginan untuk menjalin silaturahmi lebih intens dengan kami misalkan. Nah, biasanya seperti itu Pak, mereka datang, ada yang memang bawa oleh-oleh, ada yang tidak gitu ya, macam-macam. Dengan datangnya mereka pun kita udah senang gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita lagi kerjaan, ini gambaran kantor mungkin Pak ya, saya kan misalkan teman-teman asret ya lagi pada ngetik ya, atau wartawan yang pada ngetik, tahu datang nih teman-teman hotel gitu ya, wah ada orang baru, wah seneng gitu kan, saya ajak wartawan ekonominya, ayo Suski kita ikut bareng nih ngobrol gitu kan. Nah terus kemudian si makanannya itu gitu ya, atau oleh-olehnya itu kita share nih ke teman-teman wartawan yang lain, jadi supaya mereka sambil ngetik tuh sambil makan donat Pak, kayak gitu. Ini gambaran teknisnya kalau di ruang redaksi gitu. Nah, kita ngobrol-ngobrol gitu. Nah, pertanyaannya mungkin apakah memang harus dengan cara seperti itu kita bisa memiliki kedekatan psikologis atau kedekatan inilah ya untuk agar rilis yang dikirimkan itu bisa dipublish di media massa, di media kita gitu. Itu menjadi salah satu cara, Pak. Tapi bukan menjadi satu-satunya cara. Karena tadi seperti yang dibilang Pak Sufyan, kita harus bisa memposisikan sebagai humas atau sebagai lembaga bagaimana menulis itu memiliki news value, karena standar atau ukuran teman-teman jurnalis atau media massa
karena memang hari-harinya berkecimpung di media massa, Pak, di publikasi, tes bahwa ini memiliki nilai berita dan memiliki interest yang lebih untuk dibaca oleh pembaca, itu mereka sudah dapat. Kita bisa membaca nih, misalkan saya tuh, misalkan sebelum saya besoknya publikasi, saya tuh baca semua online. Oh, ini nih kayaknya di Jawa Barat yang bisa jadi headline di halaman 1, maka saya akan masukkan ke halaman 1. Gitu, Pak. Nah, ada tes seperti itu. Ternyata betul, PR, Kompas, dan sebagainya yang beredar di Jawa Barat, misalkan memuat berita itu di halaman 1. Nah, seperti itu. Nah, sama seperti teman-teman humas pun, jika memang ingin peluang untuk dipublis di media massa lebih besar, maka tes itu harus ada, gitu. Jadi, bagaimana selain juga kita membingkai artikel atau konten yang apik, tadi dengan berbagai teknis seperti salah satunya adalah piramida terbalik, gitu ya, yang sangat penting, tidak penting, dan sebagainya. Juga bagaimana kita memiliki hubungan kedekatan psikologis dengan teman-teman media. Yang saya rasakan, tadi saya bilang, rata-rata sehari itu saya dapat 10, 15, atau 20, bahkan kalau di akhir tahun tuh, Pak, atau di event-event besar tertentu, hari-hari besar, saya tuh dapat email dari teman-teman humas itu bisa nyampe lebih dari 20, Pak. Tapi yang kami muat itu hanya 1 atau 2, atau hanya penggalan saja. Oh, si humas ini mengomentari tentang isu ini, si humas ini mengomentari tentang hari besar ini. Saya hanya ambil kutipan-kutipan saja untuk jadikan satu tulisan yang utuh, tapi bukan tulisan tunggal dia. Nah, itu juga sudah menjadi keuntungan bagi humas, bagi lembaga. Kenapa? Karena muncul namanya di situ juga. Atau bisa jadi kita misalkan munculkan utuh satu tulisan kalau kita menilai bahwa itu layak untuk dipublish dan memiliki nilai berita, gitu. Karena ukurannya seperti itu sih, Pak. Jadi tidak hanya promote, tapi lebih ke arah bagaimana konten itu bisa dikonsumsi oleh publik dan bermanfaat bagi publik. Jadi jawabannya itu tadi, Pak, bukan cara satu-satunya. Karena serba salah juga, kalau misalkan memang kita memiliki kedekatan psikologis dengan teman-teman media, tapi sisi lain kita tidak mengasah skill dalam menulis, dalam konten dan sebagainya, ya sama aja juga bohong, Pak, gitu. Atau sebaliknya, kita pandai membuat konten luar biasa lah ya, apalagi kita mampu berkesenian, seni dalam menulis, gitu, membuat konten, menunjukkan hal yang unik, ada keterbaruan, ada proximity, ya, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan media, sama juga bohong, Pak. Tapi setidaknya kalau misalnya memiliki hubungan yang baik, nih seperti saya, misalnya mohon maaf, ada umat, oh ini pernah mengundang kita nih, nah kita pernah diajak ini, minimal saya lihat, Pak. Minimal saya lihat, pas saya lihat, aduh, kenapa tulisannya kayak gini ya? Saya bilang, aduh, udah deh, saya ambil kutipannya aja deh, saya nggak akan menjadi tulisan utuh. Nah, kan seperti itu, bisa seperti itu. Jadi ada pertimbangan lain minimal gitu. Yang lebih enak tuh bagi saya tuh, Pak, udah mah tulisannya bagus, ya, artikelnya bagus, kontennya enak, itu view paper juga runut, sistematik, yang tadi kata Pak Supian, piramida terbalik gitu ya. Pesannya tuh to the point, udah dapat gitu ya. Udah gitu kita memiliki hubungan yang baik, ya udah, Pak. Itu kemungkinan untuk dimuatnya itu 80-100%. Kenapa? Karena kan kita kerja di bawah deadline, Pak. Media itu kerja di bawah deadline. Kan deadline masing-masing, misalnya kapal pertama deadline-nya adalah dari jam 7 sampai jam 9 malam. Maka lewat jam 9 malam, si percetakan nggak akan nerima. Kenapa? Kalau masih diterima, maka itu akan ngegeser tuh waktu yang lain. Gitu loh, Pak. Nanti kita harusnya semua beres jam 12 malam, semua cetak. Ini karena ada yang ngeganggu, molor, maka baru beres jam 2. Nanti disebarinnya kapan koran itu, gitu, Pak. Misalnya itu kita berbicara media cetak, gitu. Nah, seperti itu. Jadi sisi lain kita memang harus punya dua-dua, semua apa yang harus kita kuasai. Kita membuka jalur komunikasi yang baik dengan teman-teman media. Juga kita tetap harus mengasah skill yang tadi, Pak. Gitu. Selain kita memang terus membuat konten-konten yang baik. Begitu, Pak Edo. Mungkin yang pertanyaan kedua saya rasa lebih tepat oleh Pak Supian, mungkin, Pak. Silakan, Kang. Ini Kang Supian ini pernah sama saya bareng-bareng di lapangan, Pak. Jadi dulu namanya Radar Bandung. Radar Bandung ini adalah salah satu grup Jawa Pos yang dimiliki oleh Dahlan Iskan. Coba saya juga masih ingat dulu tuh waktu di MSI di Karantina, Pak Supiani kan memang rajin menulis, minta ke saya ada link untuk ke redaktur opini nggak? Saya masih ingat waktu saya masih di Jakarta.
Jakarta dulu kan saya di Jakarta sekitar 10 tahun Pak, saya di Menara MNC itu, di MNC Tower di Kebon City. Inilah Pak Sofian. Baik, mangga Pak Sofian, mangga. Baik, kenapa viral bukan berita event? Kita jawab dulu dari sisi digital PR-nya ya. Karena sudah pasti ini imbas dari akses internet ya Pak Edo ya. Hitungan saya sebetulnya seluruh warga Indonesia ini relatif sudah terakses internet. Karena data dari APJI maupun Kominfo sudah di atas 60% ya, yang menggunakan internet. Let's say misalnya dari 60% itu katakanlah lansia dan balita ya, yang belum memiliki kemampuan mengoperasikan smartphone, katakanlah di bawah 2 tahun, dan lansia misalnya yang sudah tidak berdaya gitu ya, sebut misalnya di atas 70 tahun begitu ya. Jadi kalau buat saya itu hitungannya sebenarnya usia produktif semua sudah menggunakan internet. Ya. Nah, internet ini dampak turunannya adalah tentu familiar dengan media sosial. Ya. Yang terutama di Indonesia ini kan WhatsApp group ya. Beda dengan Australia, bukan WhatsApp group ya. Yang di orang Australia itu lebih familiar dengan Facebook chatting. Ya. Karena masing-masing negara ini kan beda-beda ya nature-nya. Nah, saya pikir jadi viral ini menjadi lebih penting dari event karena suka tidak suka itu adalah efek dari penetrasi internet. Ya. Sehingga bahasa viral, bahasa dulu kan nyebutnya getok tular ya. Getok tular. Word to word, mouth to mouth ya, dari mulut ke mulut. Nah, kalau dulu kan dari mulut ke mulutnya kalau ketemuan di pos ronda kan, atau ibu-ibu waktu lagi belanja kembang sayur. Sekarang kan mediumnya sudah bukan pos ronda, tapi menggunakan WhatsApp group gitu. Nah, jadi kita harus melihat dulu dari sisi sana bahwa ini adalah efek konsekuensi ya, dari meluasnya penetrasi internet dan media sosial. Nah, analisa berikutnya menurut saya begini, ya dengan segala hormat ya, jurnalis angkatan saya, Kang Ono, apalagi yang senior-senior kami, dibandingkan dengan jurnalis sekarang itu adalah jurnalis militan. Jurnalis sekarang dengan segala hormat, jurnalis malas. Ya, dengan segala hormat. Kenapa? Karena mereka itu lebih baik manteng media sosial. Saya sepakat, Kang. Serius, saya sepakat. Memang betul, Pak. Beda jauh. Karena teknologi mungkin ya salah satunya. Mau nggak lanjut, Kang? Lanjut. Jadi daripada manteng di pos ya, kalau dulu kan saya misalnya pernah di pos pengadilan ya, berarti itu dari jam 9 pagi Pak sampai sore itu ya sama aja kayak kerjanya jaksa gitu. Kita mantengin gitu, kira-kira apa peristiwa yang memiliki nilai berita, karena ada jutaan peristiwa kan di sekitar kita, tapi tidak semuanya bisa masuk berita. Nah, sekarang ini saya lihat kecenderungan kawan-kawan jurnalis ini yang muda-muda ini, yang sayangnya spirit di lapangannya itu tidak setinggi yang kami-kami yang senior begitu ya. Jadi lebih baik mantengin Instagramnya selebritis A, lebih baik mantengin YouTube-nya politikus A dan seterusnya. Jadi makanya kalau kita lihat kecenderungan berita yang ada, satu serempak, dua hanya menstranlansi. Mereka hanya memindahkan saja ya konten-konten yang ada di media sosial. Maka kalau Anda baca news online mudah jenuh, menurut saya wajar. Ya. Kenapa? Karena itu hanya kemasannya saja, packagingnya saja. Jadi misalnya yang viral itu sebenarnya hanya memindahkan saja bahasa-bahasa Arteria Dahlan ibunya ketika membalas omongan si ibu rindu itu dan seterusnya. Itu hanya disalin ulang saja. Ya. Artinya kalau kita lihat videonya yang viral itu sebenarnya sudah selesai. Kita tidak perlu lagi informasi itu kecuali kita kepo, gitu ya. Nah, kalau dulu itu kan justru media massa menjadi greget, media massa menjadi rujukan, ya, karena yang diliput itu sesuatu yang orang memang tidak tahu. Kalaupun tahu perlu effort untuk itu. Gitu. Orang tidak sampai mendalami sebenarnya apa pemikiran katakanlah misalnya public figure, ya. Karena itu tadi balik sekali lagi ya, dulu itu kan akses media massa, akses internet, akses media sosial juga mungkin sudah ada tapi mahal, gitu ya.
Kemudian smartphone juga kan tidak seterjangkau sekarang. Nah, itu yang membuat akhirnya menurut saya greget ini kemudian menjadi hilang, ya, termasuk saya sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya berita-berita yang sifatnya hanya menuliskan ulang dari video yang viral, ya so what gitu loh. Saya kan sudah lihat, kita sudah sama-sama memperoleh informasi itu dengan percakapan yang ada di sana, lalu kemudian ditulis ulang. Lalu kemudian semua media menerapkan resep yang sama. Ya sebenarnya sebagai bagian dari introspeksi ya, itu yang membuat akhirnya kemudian media massa juga menjadi perlahan ditinggalkan. Ya, karena tidak ada something new, karena tidak ada yang benar-benar greget. Satu itu. Dua, memang suka tidak suka media massa ditinggalkan juga. Internet itu memang luar biasa ya, manfaatnya banyak. Tapi kalau buat saya pribadi, salah satu mudarat internet itu adalah mematikan naluri dan hasrat kita untuk membaca. Jadi minat kita membaca itu benar-benar mati itu oleh internet itu. Kenapa? Karena apalagi Indonesia ya. Karena internet ini di Indonesia ini yang laku itu yang berbasis video, YouTube, Instagram dan seterusnya. Jadi bukan teks ya. Jadi sudah minat baca masyarakat Indonesia sudah rendah ya. Di atas kita Botswana, negara Afrika tuh, bayangkan nomor 61 gitu itu. Nah, ini ditambah dengan kemudahan konten-konten berbasis video. Nah, oleh karena itu kalau buat saya viral ini menjadi sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Ketika internet dan media sosial itu semakin mudah diakses, gitu ya. Nah, di sisi lain juga menurut saya memang ini PR ya, sebenarnya tidak hanya pemerintah ya, PR kita semua bagaimana yang sederhana sajalah kita di rumah sendiri, gitu ya. Bagaimana menumbuhkan kembali minat baca ke anak-anak kita, ya. Karena kalau kita biarkan seperti sekarang sih, menurut saya memang viralitas arteria ini nanti akan muncul juga kan, partai keduanya siapa, edisi ketiganya siapa, hanya ganti-ganti orang saja. Tapi kita tidak pernah benar-benar ingin mengakses ya, membaca informasi yang lebih utuh, yang komprehensif, yang cover both sides terus. Demikian kira-kira. Gitu ya Pak Edo, hatur nuhun Pak Edo, tadi 2 pertanyaan langsung live dengan Pak Onon dan Pak Sofyan. Semoga nanti juga setelah ini kita bisa sama-sama belajar, atau mungkin nanti di sesi berikutnya selanjutnya gitu ya Ibu Bapak bisa mencoba menulis dan langsung direview dari sudut pandangnya media, dan Pak Sofyan yang kemudian juga sudah terbiasa menulis. Mungkin nanti kita ada sesi coaching begitu ya, kalau memang kemudian dibutuhkan begitu ya. Baik, terima kasih Pak Edo. Nah, selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan, saya buka sesi 2 karena ternyata banyak sekali cukup pertanyaannya. Ini Pak, misal gitu Pak, kalau kita ingin mengutip pendapat dari orang, apakah bisa hanya dari sumber media online dan seperti apa penulisannya gitu, secara teknis gitu Pak Sofyan? Sorry, gimana? Kalau misalnya kita ingin mengutip pendapat orang, apakah kita bisa hanya dari sumber media online saja dan seperti apa Pak teknik penulisannya gitu? Artinya tidak wawancara langsung ya? Iya, betul. Itulah yang dilakukan banyak media sekarang ya. Sebetulnya ya lagi-lagi saya nggak tahu ya apakah kita senang dengan kemudahan wartawan mengakses informasi atau justru sedih ya. Karena kalau dulu terakhir saya di Bisnis Indonesia, kalau pernyataannya hanya di media sosial, ya, waktu di Bisnis Indonesia saya tidak boleh. Kenapa? Karena itu bukan wawancara. Kalau wawancara itu kan jelas-jelas ya, kita ini etika jurnalis ya, kita mengenalkan nama dari media apa, lalu kemudian kita mengajukan pertanyaan, lalu kemudian dia jawab. Jadi memang benar-benar directly. Sekarang ini saya nggak tahu mengutip dari pernyataan di media online yang sebetulnya tidak ditujukan buat media tersebut, lalu tiba-tiba bisa menjadi seolah-olah wartawannya bekerja gitu. Nah, jadi sebetulnya saya nggak tahu apakah kita harus senang atau sedih ya, karena memang di sisi lain dengan demikian kan sebetulnya keterbukaan informasi makin baik, dan keterbukaan informasi ini bukan main-main ya, itu sudah ada amanatnya di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 gitu ya. Nah, jadi di sisi lain memang sekarang ini kan nyaris tidak ada tirani ya, nyaris tidak ada kediktatoran gitu ya.
siapapun ya, termasuk presiden, menteri dan seterusnya, itu relatif mereka sudah tidak bisa menyembunyikan apapun. Ya, semuanya benar-benar bisa dipantau, semuanya benar-benar bisa diperhatikan gitu ya. Konsep media sebagai apa namanya sosial kontrol itu benar-benar terjadi. Bahkan bukan hanya media ya, sekarang kan masyarakat pun bisa benar-benar menjadi bagian dari sosial kontrol. Yang penting kan direkam videonya lalu kemudian share ke grup-grup lalu kemudian jadi viral. Itu kan bagian sosial kontrol sebetulnya. Betul. Hanya menurut saya dari sisi etika sih sebenarnya tidak boleh ya. Karena jurnalis ini sebetulnya ya cuman saya nggak tahu ya ketika pas terakhir saya di media pun memang budaya copy paste ini juga menyebar di media di wartawan. Jadi yang wawancaranya cuma satu. PR gitu ya, Pak Sofyan, untuk kita semua, dan mungkin nanti untuk Pak W dari Tangerang, mungkin nanti kita juga akan mengadakan gimana sih supaya kita tidak hanya mengutip di online, tapi melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang bisa kita tulis kayak gitu. Nah, mungkin nanti juga ada input nih, Ibu Bapak juga boleh menuliskan kira-kira ke depan mau workshop apa yang secara langsung pendampingan gitu. Saya terima kasih Pak Sofyan, saya izin ke Pak Ono, tadi karena masalah ada kontrol media, ini dari Pak Gut Cahyono. Pak Ono, terkait informasi yang di luar kontrol media tadi, apa hanya bisa didapat dengan mengikuti konferensi pers saja, atau ada saran media lain mungkin lewat surat edaran atau ada yang lain, Pak? Dari Pak Gut Cahyono. Mungkin pertanyaan konkretnya gimana Ibu maksudnya? Mungkin supaya lebih jelas Pak Gut boleh open mic kah? Ada masih di room kah Pak Gut? Oh, ada di Pak Gut. Pak Gut boleh open mic kah? Oke, siap. Siap. Gimana Pak Gut? Tadi kan disampaikan terkait yang apa di luar kontrol, terkait misal kayak konferensi pers dari kepolisian atau dari terkait apakah dari hanya sebatas konferensi pers itu atau kemudian ada media lain, Pak? Kalau saat ini kan mungkin banyak media yang disampaikan, apakah itu hanya pada saat konferensi pers itu saja didapat atau bisa mendapatkan dari media lain, intinya seperti itu sih. Yang disampaikan oleh Bapak yang materi pertama tadi loh. Pak Ono. Ya. Betul. Terima kasih Pak Gut, terima kasih. Jadi Pak Gut bertanya, apakah yang terkait jenis informasi yang uncontrolled ya, yang tidak bisa dikontrol, apakah hanya bisa didapat dari konferensi pers saja atau dari media lain? Tentunya Pak, tadi konferensi pers ini hanya sebagai salah satu contoh dari jenis informasi yang tidak bisa dikontrol oleh lembaga, gitu ya. Pun dengan surat edaran sama seperti itu dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksud dengan jenis informasi uncontrolled itu adalah manakala ketika kita sebagai lembaga memiliki tujuan, visi dan misi, dan misalkan terus kita share ke media. Namun media pada saat dia balik lagi ke media redaksi masing-masing, mereka memiliki kewenangan tersendiri Pak untuk mempublikasi. Bisa jadi dimuat atau bisa jadi tidak dimuat. Bisa jadi dimuat, tapi dengan sudut pandang pemberitaan si wartawan atau jurnalis seperti apa. Unsur subjektivitas Pak tetap ada. Walaupun kita di media tetap harus selalu menekankan objektivitas, netralitas, cover both side dan sebagainya. Tetapi unsur karena jurnalis juga manusia gitu ya. Tetap ada unsur subjektivitas gitu di sana. Nah, manakala ini terjadi, saya rasa untuk meminimalisir bagaimana supaya informasi ini sedikit bisa kita kontrol oleh lembaga, bahwa apa yang disampaikan itu setidaknya sesuai dengan ekspektasi lembaga, lalu dipublikasi oleh media itu minimal 70-80% sesuai dengan ekspektasi lembaga. Itu seperti apa? Ya tadi Pak, saya rasa media relation adalah salah satu kuncinya. Kunci bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman media massa tadi. Tapi itu tadi Pak, selain kita menjalin media relation, kita juga tetap harus mengasah skill dalam membuat konten-konten dan mengolah isu, gitu Pak. Mendesain isu, memodifikasi. Ada kalau di teori itu ada yang disebut dengan komodifikasi media massa, di mana komodifikasi ini asal kata dari komoditi dan modifikasi. Kita kan kalau kita lihat modifikasi motor nih atau mobil dari yang biasa menjadi luar biasa agar menarik perhatian. Begitupun yang dilakukan oleh media massa.
komoditi mereka adalah informasi, lalu mereka modifikasi, mereka set bagaimana semenarik mungkin agar bisa menarik perhatian pembaca. Nah itulah gitu. Bagi mereka, misalkan mereka dapat statement yang biasa, menurut mereka tidak memiliki nilai berita pada saat konferensi pers itu. Tapi agar bagaimana memiliki nilai berita dan menarik perhatian pembaca, maka dibuatlah semenarik mungkin. Karena who's telling, siapa yang berbicara pun menjadi nilai berita, Pak. Saya dengan Luna Maya, misalkan kalau saya digigit anjing, ya tidak menjadi berita, Pak. Kalau Luna Maya digigit anjing, ya bisa jadi berita luar biasa, kan seperti itu, Pak. Jadi intinya, bagaimana supaya uncontrolled information ini bisa terkendali oleh kita, itu tadi ada relation media yang baik. Selain daripada kita harus terus mengasah skill kita dalam membuat konten tadi, gitu, Pak. Dan itu didapat bukan hanya dari konferensi pers ya, si wartawan itu, jurnalis itu, bisa dari berbagai sumber, Pak. Kadang-kadang kalau dulu saya di teman di media itu, Pak, kan saya pernah di desk ekonomi politik, saya pernah di desk kriminal. Kalau di kriminal saya tuh kebanyakan ngepost di Polda, Pak, di ruang press room Polda. Di sana tuh teman-teman saling bertukar informasi. Atau ada intel yang kadang-kadang memberitahukan ke WA, ke SMS kita, izin komandan, lapor diduga ada pembunuhan satu keluarga di Cikalong Wetan. Maka kita satu media itu, Pak, satu yang di ruangan satu press room itu, pakai motor, Pak, walaupun jauh karena ini memiliki nilai berita yang bagus gitu ya. Ternyata pas kita telusuri ada di Cikalong Wetan, perbatasan Cianjur, Bandung gitu ya, pada Arang gitu ya. Udah gitu naik ke atas. Tapi karena ini memiliki nilai berita yang bagus, kita tempuh di situ. Gitu. Nah, tadi berbalik keadaannya, mungkin tadi seperti apa diceritakan Pak Sufyan, dengan kondisi yang sekarang, Pak, dengan kemudahan segala teknologi dan sebagainya, saya juga tidak tahu apakah ini harus sedih atau senang gitu kan ya. Tapi yang jelas nilai-nilai itu juga agak sedikit nafas atau jiwa semangat untuk mencari informasi itu tidak seperti dahulu, Pak. Mungkin Pak Gut, silakan ada yang siap, ya, sampun. Baik, terima kasih. Ibu Bapak, mohon maaf, mohon izin karena dengan waktu ada 2 pertanyaan yang tidak terjawab, tapi mungkin boleh dijawab dengan singkat saja gitu ya, Pak Sofyan dan Pak Ono. Mungkin untuk Pak Ono dulu gitu ya. Pak Ono, kira-kira apakah harus ada akta notaris atau bagaimana jika ingin, mohon maaf, kiat mengembangkan media online kita sendiri apa ya Pak kira-kira Pak? Jawab singkat aja Pak. Oke. Harus ada akta notarisnya kah dan ada badan hukum maksudnya kayaknya Pak? Oh, bagaimana jika tidak diurus, apakah Anda ya? Oke. Secara legal formal tetap harus ditempuh ya, perizinan dan sebagainya harus ditempuh agar kita tercatat. Terlebih kita dalam memiliki banyak lembaga-lembaga seperti Dewan Pers dan sebagainya gitu ya. Artinya secara singkat, legal formal tetap harus ditempuh. Terus bagaimana mengembangkan media online kita sendiri, kira-kira Pak? Yang jelas yang tadi ya, kita harus sesuai dengan etika jurnalisme, terus kemudian juga bagaimana tidak plagiat, dan kita, karena yang terkadang orisinil ini lebih menyenangkan ketimbang kita mencaplok atau mengcopy paste. Seperti itu sih, Bu. Siap. Terima kasih gitu ya. Tetap harus kemudian ada legal formal ditempuh dan kemudian harus memperhatikan etika jurnalistik. Terakhir pertanyaannya ini dari Teh Indri untuk Pak Sofyan. Pak Sofyan, gimana caranya mengundang banyak orang membaca tulisan kita, Pak Sofyan? Ya, tadi yang saya sudah share ya. Ya, mungkin boleh disimpulkan secara singkat gitu. Keywordnya, Pak? Singkatnya sih menurut saya ya tidak mungkin kita bisa mengundang kalau kita sendiri bukan pembaca yang baik. Jadi dengan membaca yang baik itu kita sendiri akan memiliki sense ya untuk mengetahui bagaimana pilihan kata yang benar-benar baik gitu ya, dan terutama adalah dengan membaca yang sering kita akan memunculkan naluri news value yang sering terjadi dari kawan-kawan aktivis sosial ya atau NGO itu. Kadangkala piramida terbalik dan news value-nya itu berantakan. Dalam artian misalnya di paragraf pertama di lead itu yang dibicarakan bukan esensialnya, ya bukan substansi, bukan resume, tapi malah menceritakan lagi NGO ini lahir tahun berapa dan seterusnya. Itu kan relatif tidak penting.
Yang begitu-begitu itu tetap bisa kita munculkan ya, tapi di bagian akhir dari berita. Jadi pendekatan yang tadi saya sampaikan ya, menulis bukan untuk pimpinan kita, menulis bukan untuk institusi kita saja, tapi menulislah untuk wartawan, dan wartawan itu sudah pasti menulis untuk publik. Maka kita menulis untuk publik. Maka yang ketika dimunculkan misalnya di paragraf-paragraf awal itu, karena begini ya, itu benar-benar menentukan ya. Ada sebuah kemarin presentasi ya, kalau orang Indonesia itu sekarang itu dia menentukan akan meneruskan melihat sebuah video atau tidak, itu di 8 detik pertama. Jadi kalau 8 detik pertamanya sudah tidak menarik, dia akan scroll, pindah lagi, dan seterusnya. Dengan analogi yang sama, atau dengan benchmark yang sama, media massa pun pasti akan dia pendekatannya begitu. Jadi kalau di lead-nya, di paragraf awalnya, dan juga di judulnya, Anda sudah membuat judul yang membuat orang bingung, tidak to the point, tidak ada nilai berita. Ya sudah pasti yang tadi Kang Ono sampaikan ya, bayangkan 19 rilis dibuang, 1 yang diterima, itu pun kadang nggak semuanya. Ya, tapi ini kan menjadi challenge ya, ini menjadi challenge bagaimana kita bisa terus meningkatkan ya, terutama tadi ya pendekatannya bagaimana rilis kita itu customer centric. Ya, kita menggunakan pendekatan apa yang dibutuhkan oleh customer kita. Dalam hal ini adalah wartawan. Wartawan ini kan customer-nya siapa? Publik. Maka kita itu menyajikan yang diinginkan oleh publik. Kalau Anda dalam posisi sebagai publik, sudah pasti kita ingin membaca berita yang to the point, tapi memiliki nilai berita. Jangan juga to the point, tapi tidak ada value-nya buat apa. Begitu. Ya, Itu kira-kira, Bu. baik, terima kasih. Artinya kemudian kita harus menulis dari sudut pandang wartawan dan publik gitu ya, bukan kemudian dari sudut pandang korporat, karena yang akan membaca tulisan kita adalah publik dan media massa itu sendiri. Mungkin itu Ibu Bapak sebelum kita akhiri sesi ini, dan terima kasih untuk Dr. Sofyan dan Pak Ono gitu ya, sudah berkenan sharing ilmunya secara konsep dan pengalaman secara praktis, dan kami juga menunggu gitu Ibu Bapak misalnya nanti mungkin ketika ada masukan untuk kami ada beberapa agenda-agenda yang lebih gitu ya, lingkupnya lebih kecil dan kita bisa latihan menulis gitu ya, dengan sangat senang hati nanti kami fasilitasi untuk penyelenggaraan sebagai salah satu workshop series yang mungkin nanti akan kami lakukan secara kontinu. Mungkin sebelum di akhir boleh open cam dulu Ibu Bapak untuk kami ambil dokumentasinya. Baik, kami izin ambil di slide pertama. Oke, kami masuk di slide kedua. Baik, terima kasih Bu Bapak. Itu tadi hari ini workshop series tentang media relation dan teknik penulisan di media massa. Semoga ini bisa menjadi trigger Ibu Bapak untuk juga sama-sama bisa mengelaborasi begitu ya berbagai kebaikan dan program yang sudah dijalankan oleh Desa Berdaya Foundation bisa diketahui oleh banyak orang melalui media massa dengan penulisan yang tentu menarik para pembaca gitu. Nanti mungkin boleh Bu Bapak di satu sesi Bu Bapak sudah punya tulisan di coaching langsung gitu ya dari sudut pandang media, dan Pak Sofyan juga sudah terbiasa. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Bu Hoyer dan teman-teman semua, Ibu Bapak.